Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, kemudian salawat dan salam kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah Bapak Ibu semua kita dipertemukan dalam Zoom meeting ini untuk melaksanakan kegiatan seminar proposal pengabdian kepada masyarakat yang sudah kita rencanakan beberapa hari yang lalu. Alhamdulillah yang bertindak sebagai reviewer yang akan mendampingi proposal Bapak Ibu pada pagi hari ini, beliau adalah yang sudah terlihat di layar kita, sudah bergabung bersama kita, yaitu Prof. Dr. Alfian, yang sebetulnya kita sudah mengenal beliau semua bagaimana kiprah beliau di dunia akademik. Tidak perlu kita perkenalkan lagi karena beliau adalah reviewer internal kita. Kemudian reviewer kita juga yang kedua adalah Prof. Dr. Ngainun Naib, MHI. Beliau adalah guru besar UIN Said Rahmatullah Tulung Agung, dan beliau mohon izin agak terlambat bergabung bersama kita karena beliau selain juga sebagai reviewer hari ini, beliau sebetulnya juga menjabat sebagai Ketua LP2M UIN Said Rahmatullah dan harus menghadiri acara pembukaan asesmen lapangan salah satu prodi di UIN 1 Tulung Agung. Dan beliau mohon maaf mungkin agak terlambat nanti kalau misalkan beliau memang tidak bisa mendengarkan presentasi Bapak Ibu di kelompok pertama, kami akan mengirimkan rekaman presentasi Bapak Ibu kepada beliau. Baik Bapak Ibu, sebelum kita memulai ada beberapa hal yang perlu kami sampaikan terkait presentasi yang akan Bapak Ibu lakukan. Eh, Kami izin share screen. Sebagaimana yang sudah kita sampaikan di grup beberapa waktu yang lalu, kita hanya memberikan kepada Bapak Ibu dan tim presentasi itu waktu presentasi hanya 7 menit maksimal, maksimal 7 menit. Dan mohon fokuskan kepada hal-hal yang sudah kami share di layar dan juga sudah kita sampaikan di grup. Hal-hal yang akan Bapak Ibu presentasikan hanya hal-hal yang terkait dengan penilaian presentasi yang akan dilakukan oleh reviewer. Yang pertama adalah urgensi pengabdian, yang kedua manfaat pengabdian, yang ketiga penggunaan metode, empat langkah strategis aksi, lima output keberlanjutan program, enam outcome pengabdian, dan tujuh penggunaan anggaran. 7 poin ini mohon disampaikan secara ringkas saja, tidak perlu penjelasan secara detail karena waktunya terbatas. Dan kami memohon maaf juga kepada Bapak Ibu nanti jikalau dalam penyampaian presentasi waktunya telah lewat, kami akan memberhentikan. Kalau Bapak Ibu tidak mau berhenti, kami paksa untuk berhenti. Nah, ini mohon maaf Bapak Ibu, karena waktunya terbatas ya kan. Nah, kemudian kami menyampaikan juga komitmen dari LP2M untuk melaksanakan revisi proposal eh, pengabdian kepada masyarakat ini seobjektif mungkin. Dan kalaupun tidak bisa dikatakan seobjektif mungkin, itu terpulang kepada subjektivitas daripada reviewer sendiri. Makanya Bapak Ibu yang bertanya kepada kami siapa reviewer kita nanti Pak Tasnim, kami merahasiakannya dulu karena takut adanya permintaan syafaat sebelum hari pertanggungjawaban. Nah, itu tujuan kami Bapak Ibu. Nah, ini untuk meminimalisir saja langkah-langkah LP2M agar tidak terjadi satu hal yang tidak kita inginkan bagi tim yang akan mengajukan proposal kepada reviewer yang akan mereview proposal itu sendiri. Kemudian kami mengucapkan terima kasih juga kepada Prof. Dr. Alfian yang sudah berkenan apa namanya mendampingi proses seminar proposal PKM di lingkungan P2M Universitas Saifuddin Jambi. Begitu juga nanti insya Allah akan bergabung Prof. Ngainun Naim. Baik Bapak Ibu, sebelum kita mulai, mungkin ada pertanyaan dari Bapak Ibu, dipersilakan. Cukup? Oke, baik Bapak Ibu, kami berikan kesempatan agak sebentar untuk Prof. Alfian memberikan arahan kepada peserta kalau ada. Prof, silakan Prof. Jadi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi washabihi wasallam. Amma ba'du. Alhamdulillah, bersyukurlah pada pagi hari ini kita berkumpul dalam ruang Zoom dalam rangka seminar proposal PKM kita.
Saya ucapkan selamat kepada bapak-bapak dan ibu-ibu yang sudah lolos verifikasi proposalnya. Kemudian selawat dan salam tak lupa pula kita sanjungkan ke junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Tidak banyak yang saya sampaikan Bapak Ibu, saya hanya mengucapkan selamat pada Bapak Ibu dan alhamdulillah proposal Bapak Ibu sudah saya baca. Em, ada semuanya saya kira sudah layak untuk didanai. Namun tentu ada pertimbangan-pertimbangan mana yang paling layak. Ya harapan kita semuanya nanti adalah mendapatkan pendanaan proposal ini. Eh, dari yang saya baca proposal Bapak Ibu, saya kira tidak ada yang tidak layak untuk diajukan. Cuma tergantung nanti Pak Korpus bagaimana pendanaan di kita dan tentu dari yang layak itu tentu ada yang lebih sangat layak begitu ya Bapak Ibu ya. Dan insya Allah sebagai reviewer pada pagi hari ini mudah-mudahan eh, bisa seobjektif mungkin karena saya sudah juga membaca dan kita lihat bagaimana Bapak Ibu mempresentasikan proposal tersebut. Nah, Pak Korpus, apakah ada tanya jawab atau hanya presentasi saja nih Pak Korpus? Paling nanti hanya ada konfirmasi kalau ada hal-hal yang perlu dikonfirmasi oleh reviewer gitu aja, Prof. Biasanya, Prof. Oke, ya. Ya, Prof. Baik, barangkali itu saja Bapak Ibu. Selamat dan selamat berjuang untuk presentasi pada pagi hari ini. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi Iya, wabarakatuh. wabarakatuh. Baik, informasi juga untuk Bapak Ibu semua dari proposal yang masuk, proposal PKM yang masuk ke LP2M di tahun anggaran 2025 ini ada sebanyak 48 proposal yang harus kita seleksi, yang kita ambil hanya sekitar 23 proposal saja. Jadi persaingannya cukup ketat Bapak Ibu. Kami di LP2M hanya bertugas mengawasi dan menyelenggarakan pelaksanaan seleksi proposal melalui Litap Dimas. Jadi kami tidak memiliki eh, apa namanya, tidak memiliki apa istilahnya ya, dalam meluluskan Bapak Ibu itu tidak ada campur tangan dari LP2M sama sekali. Kita hanya menjalankan proses penyeleksian proposal sebagaimana yang sudah ditentukan di Litap Dimas. Jadi silakan Bapak Ibu mempresentasikan dengan sebaik mungkin. Mudah-mudahan proposal Bapak Ibu lah yang kemudian diterima dan ditetapkan sebagai penerima hibah pengabdian kepada masyarakat di tahun 2025. Mungkin itu saja Bapak Ibu yang akan presentasi di kelompok ini sebagaimana daftar yang sudah kami berikan. Yang pertama adalah ada timnya Ibu Anzu Elvia Zahara dan Ibu Susi Francisca. Kedua dilanjutkan oleh tim Bapak Zikwan, Pak Darmadi dan Pak Hubul Khair. Kemudian Ibu Miftahur Rahmi dan Pak Dali Yulio Saputra. Yang keempat ada Bapak Dr. Haji Zamri Rizal dengan Pak Juparno Hatta. Kemudian dilanjutkan dengan Dr. Alvan Aziz dan Ibu Pak Rusmanto. Kemudian Ibu Rosalinda dan Pak Al Amin. Dilanjutkan Ibu Marisa Putriana dengan Pak Fauzan Ramli. Dilanjutkan lagi dengan Pak Novi Mubriarto dan Ibu Nova Erliana. Bapak Haji Abdullah Firdaus PhD dan Ibu Yuliana Afifah, dan ditutup nanti dengan eh, Kiai Hasbullah, Pak Muhammad Al-Fikri dan Muhammad Syahroni. Baik Bapak Ibu, teknis dari pelaksanaan seminar proposal kita pada pagi hari ini dan biasa kami lakukan di LP2M, nanti akan presentasi tiga tim. Tiga tim pertama akan presentasi, dilanjutkan dengan tanggapan dan arahan dari reviewer, dilanjutkan dengan tiga tim kedua, dan terakhir 4 tim yang akan menutup sesi seminar proposal pengabdian kepada masyarakat nih. Mungkin itu saja Bapak Ibu. Kepada tim pertama yaitu timnya Ibu Anzu Elvia Zahara dan Ibu Susi Francisca, kami persilahkan. Baik, terima kasih Bapak. Izin saya share. Apakah sudah kelihatan, Pak? Ya, sudah kelihatan Bu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suara saya kedengaran, Pak Tasnim? Ya, terdengar jelas Bu. Kedengaran, jelas ya. Jelas.
Saya ulangi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya Waalaikumsalam. hormati Bapak reviewer yang hadir pada pagi hari ini, Bapak Profesor Alfian dan Bapak Profesor Dr. Ngainun Naim. Dan yang saya hormati Bapak perwakilan LPPM, Bapak Taslim, dan yang terakhir yang saya banggakan teman-teman dalam kategori nominee. Baiklah, di sini saya akan mempresentasikan proposal pengabdian yang telah kami buat dengan judul Pemanfaatan Artificial Intelligence AI dalam mendesain asesmen adaptif dan inklusif bagi guru SLB. Anggota dari pengabdian ini, Dr. Anzu Elvia Zahara sebagai ketua, saya sendiri Susi Francisca, dan kami dibantu oleh 2 orang mahasiswa. Berdasarkan data hasil survei kebutuhan Google Form yang telah kami sebarkan di beberapa sekolah SLB menunjukkan bahwa sebagian besar guru sudah menggunakan teknologi digital dalam menyusun asesmen. Hal ini bisa dilihat dari persentase yang kami peroleh sebesar 91,3%, namun masih terdapat 8,7% yang belum memanfaatkannya secara optimal. Kendala utama yang dialami guru dalam menyusun asesmen konvensional itu yang pertama, membutuhkan waktu lama dalam penyusunannya. Persentasenya sebesar 56,5%. Kemudian yang kedua, soal kurang sesuai dengan kemampuan siswa dengan persentase 34,8%. Yang ketiga, sulit memberikan variasi media, baik media gambar, audio, maupun visual sebesar 26,1%. Dan yang terakhir, sulit mengoreksi dan memberikan umpan balik secara cepat sebesar 26,1%. Sehingga dari beberapa kendala ini, guru SLB butuh solusi praktis, variatif, dan interaktif. Berdasarkan data berikutnya, mayoritas guru sebesar 95,7% menyatakan pentingnya pemanfaatan AI berbasis quizzes AI, questionnaire untuk mendukung asesmen adaptif di SLB. Hal ini sejalan dengan penelitian Tilalahi dan Marlina yang menyatakan quizzes dan questionnaire efektif mendukung pembelajaran ADK. Namun, dari sisi keterampilan, hanya 26,1% guru merasa sangat siap, sementara 60,9% merasa cukup siap, dan 13% merasa masih kurang siap. Berdasarkan data argumentasi ini menunjukkan bahwa meskipun guru SLB sudah mulai akrab dengan teknologi digital, mereka masih menghadapi berbagai hambatan dalam menyusun asesmen yang efektif, efisien, dan inklusif. Hal ini diperkuat oleh tingginya persentase guru yang menyadari pentingnya pemanfaatan AI dalam asesmen. Namun, keterampilan mereka belum merata sehingga mereka masih membutuhkan pendampingan. Analisisnya, tahap intervensi berupa pelatihan dan pendampingan. Guru SLB akan kesulitan memanfaatkan potensi AI secara optimal. Padahal, AI dapat membantu mempercepat penyusunan soal, memberikan variasi media pembelajaran yang lebih kaya, kemudian serta menyediakan umpan balik instan yang bermanfaat bagi siswa ABK. Oleh karena itu, pengabdian ini mendesak dilakukan untuk meningkatkan literasi digital guru SLB dan membekali mereka dengan keterampilan praktis dalam mendesain asesmen adaptif dan inklusif berbasis AI. Manfaat pengabdian ini, yang pertama, guru SLB tentunya lebih kompeten dalam literasi digital dan asesmen adaptif. Kemudian, asesmen lebih variatif, menarik, interaktif, dan inklusif. Dan yang ketiga, terbentuk komunitas praktisi digital SLB, keberlanjutan program. Metode yang digunakan dalam pengabdian ini adalah PAR, yaitu Participatory Action Research. Yang pertama, tahap PAR ini ada planning perencanaan, di mana kegiatannya itu identifikasi kebutuhan guru SLB terkait asesmen. Hal ini sudah kami lakukan, di mana kami menyebarkan Google Form di awal tadi untuk melihat kebutuhan guru SLB itu. Langkah selanjutnya itu menyusun rencana pelatihan pemanfaatan quizzes AI dan questionnaire. Output yang diharapkan tentunya peta kebutuhan asesmen di SLB dan rencana kegiatan pelatihan. Kemudian tahapan kedua itu adalah acting tindakan. Kegiatan yang dilakukan adalah pelatihan guru dengan menggunakan questionnaire untuk membuat soal adaptif, kemudian pelatihan guru menggunakan quizzes AI untuk menyajikan asesmen interaktif. Output yang diharapkan, guru mampu membuat soal dengan questionnaire, guru mampu menyusun asesmen interaktif dengan quiz AI. Kemudian tahapan ketiga, observing pengamatan. Kegiatannya, guru mencoba asesmen AI yang telah dibuatnya kepada siswa di SLB
yang ada di kelas. Kemudian pengumpulan datanya berupa video singkat mengenai asesmen AI itu tadi. Kemudian output yang diharapkan, catatan kendala teknis dan non-teknis di lapangan. Tahapan terakhir yaitu refleksi. Kegiatan yang dilakukan, diskusi dengan guru untuk membahas hasil uji coba yang dilakukan oleh guru di kelas tadi, kemudian mengidentifikasi kelebihan, kelemahan, dan tantangan. Output yang diharapkan, rekomendasi perbaikan asesmen adaptif, dan yang kedua, model asesmen berbasis AI yang sesuai dengan kebutuhan SLB, dan yang ketiga, peningkatan kompetensi guru secara berkelanjutan. Langkah strategis aksi meliputi analisis kebutuhan guru SLB, kemudian pelatihan dan workshop AI, quiz AI, dan question well, kemudian pendampingan guru dalam pembuatan asesmen, dan yang terakhir uji coba asesmen berbasis AI di kelas nyata. Adapun output, outcome, dan keberlanjutan dalam pengabdian ini, yang pertama tersedia bank 1 soal menit ya, adaptif Bu. dan inklusif, outcome-nya, terbit artikel ilmiah atau publikasi hasil PKM, dan yang keberlanjutan yaitu capacity building, di mana guru mandiri membuat asesmen adaptif, terbentuknya komunitas praktisi digital SLB. Kemudian penggunaan anggaran, pada pengabdian ini kami mengajukan anggaran sebesar 25 juta rupiah dengan beberapa tahapan, diantaranya ada tahap persiapan, tahap pelaksanaan, dan tahap pelaporan. Demikianlah yang dapat saya sampaikan, lebih dan kurang saya mohon maaf. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Bapak Ibu, kita ucapkan terima kasih kepada Bu Susi Francisca. Kita ucapkan juga selamat bergabung kepada reviewer satu kita yaitu Prof. Dr. Ngainun Naim. Alhamdulillah beliau sudah bergabung. Mohon izin Prof, tadi kami mulai dulu dengan reviewer kedua kita Prof. Alfian, Prof dari internal UIN Sultan Taha Saifuddin Jambi. Mungkin ada yang mau disampaikan dulu Prof sebagai arahan untuk peserta kita Prof. Lanjut aja, saya ngikut aja. Yes, terima kasih Prof. Terima kasih Ya. sudah meluangkan waktunya Prof. Oke, baik Bapak Ibu, kita lanjut kepada presenter kedua kita yaitu timnya Bapak Zikwan, Pak Darmadi, dan Pak Hubbul Khair. Kepada tim kedua kami persilakan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana suara saya bisa didengar dengan jelas? Sangat jelas sekali Pak. Silakan Pak. Baik, terima kasih. Yang terhormat kepada reviewer, Bapak Profesor Alfian dan Nainun Naim, dan pelaksana Pak Tasnim, dan yang saya banggakan teman-teman semua yang hari ini berpresentasi. Dalam hal ini langsung saja kami ingin menyampaikan beberapa poin dalam proposal pengabdian kami. Yang pertama itu judul yaitu pengembangan moderasi beragama berbasis asset-based community development di Desa Bedeng 8 Kabupaten Kerinci, yang mana diketuai oleh Dr. DRS Haji Zikwan MAG dan anggota Pak Darmadi Saleh MAG Empus dan saya sendiri Hubbul Khair. Kemudian apa yang menjadi urgensi dalam pengabdian ini, yang mana kita ketahui bahwa pada tahun 2021 Desa Bedeng 8 adalah ikon kerukunan umat beragama di Jambi yang mendapatkan sertifikat bahwa kehidupan majemuk Islam, Kristen, Katolik, Buddha, Konghucu di mana di sana itu berjalan dengan harmonis. Kemudian tantangan risiko yaitu yang mana kalau nilai-nilai ini tidak dilakukan penguatan maka luntur nilai moderasi jika tidak diperkuat. Kemudian apa yang menjadi strategi dalam pengabdian ini yaitu pembangunan ketahanan sosial berbasis lokal, kemudian agar kemandirian sosial tetap terjaga. Kemudian manfaat dari pengabdian ini kami mengambil ada beberapa poin. Yang pertama itu masyarakat lebih berdaya menjaga kerukunan. Kemudian terbentuk tim speksmerker desa, kemudian meningkatkan pengetahuan moderasi beragama, jejaring lintas agama semakin solid,
kemudian kohesi sosial, ketahanan desa semakin uh, bisa ditingkatkan. Kemudian dalam hal ini metode pengabdian yang kami buat nantinya yaitu pendekatan ABCD, ya, yang mana diidentifikasi aset lokal, tokoh agama, adat, kearifan lokal tentu menjadi pokok utama yang kami libatkan. Kemudian rumusan visi Desa Damai, ya, kemudian susun program pelatihan, forum kerukunan, tim, dan terakhir implementasi keberlanjutan program. Ya, jadi tidak hanya pada masa pengabdian ini saja, tetapi ada, ya, warisan yang nanti bisa dilanjutkan secara turun-temurun yang terjadi di Desa Bedeng 8. Kemudian langkah strategi penguatan sosial melalui FGD lintas komunitas. Nanti ya kami akan melakukan yang mana di situ akan melibatkan nanti tokoh agama, tokoh masyarakat, dan mungkin pihak-pihak terkait yang menjadi peran atau ujung tombak untuk membina moderasi beragama di Bedeng 8. Kemudian pelatihan moderasi beragama, pemberdayaan tokoh adat dan tokoh agama sebagai agen eksklusif, dan yang terakhir pendekatan partisipatif, masyarakat sebagai aktor utama. Yang mana kalau tidak dengan didukung oleh masyarakat tentu moderasi beragama tidak akan bisa terwujud dengan rukun gitu. Kemudian tim lain pengabdian, kami melakukan pengabdian ini mengambil waktu lebih kurang 4 bulan. Yang pertama, bulan pertama pemetaan aset komunitas dan penyusunan modul pelatihan moderasi. Kemudian bulan kedua itu melakukan FGD dan pelatihan di lokasi. Dan bulan ketiga, inputting penyusunan laporan. Kemudian bulan keempat, finalisasi dan seminisasi hasil pengabdian, laporan pengabdian, kemudian laporan keuangan dan draft artikel dan HKI. Dalam pengabdian ini ada output dan keberlanjutan. Output Litab Dimas yang pertama, yang kedua itu isian lookbook, laporan akademik, draft artikel, jurnal minimal Sinta 5, kemudian laporan keuangan bagi masyarakat, modul pelatihan moderasi beragama, keberlanjutan forum kerukunan desa tetap aktif pasca program pengabdian. Kemudian outcome pengabdian, Litab Dimas publikasi jurnal Sinta 5 dan sertifikasi HKI, link berita video pengabdian, masyarakat, satu, terbentuknya budaya ramah lingkungan berbasis agama, meningkatnya kesadaran ekologis jamaah, metode pemberdayaan ekoteologi dan berbasis majelis taklim dan sebagainya. Kemudian adapun rencana penggunaan anggaran, yaitu dalam tahap awal itu tahap pengabdian kepada masyarakat, yang mana uang transportasi dan uang harian perjalanan dinas, kemudian pelaksanaan FGD, dan belanja jasa profesi. Dan kedua, tahap kedua pelaporan hasil pengabdian, dan di total 1 semua menit lagi, Pak. Gimana, Pak? 1 menit lagi, Pak. 1 menit lagi. Ya, baik. Pengabdian itu lebih kurang dana 25.030.000. Kemudian yang terakhir, dan saya tutup, lebih dan kurang mohon maaf, dan saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selanjutnya kita persilakan kepada tim Ibu Miftahur Rahmi dan Bapak Dali Yulio Saputra. Silakan, Bu. Baik, terima kasih. Mohon izin saya share screen terlebih dahulu, Bapak Ibu. Mohon maaf, apakah sudah terlihat, Pak? Sudah proses, Pak. Silakan dimulai saja dulu, Pak.
Ya, sudah terlihat Pak Dali. Silakan Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya Waalaikumsalam. hormati Prof. Ngainun Naim dan Prof. Alfian selaku reviewer, kemudian Bapak Ibu yang hadir pada kesempatan hari ini. Izinkan saya mempresentasikan proposal pengabdian kami dengan judul Transfer Teknologi Budidaya Jamur untuk Kemandirian Ekonomi Pesantren dan Santri Penghafal Al-Quran di Kabupaten Kerinci, dengan Ketua Ibu Miftahur Rahmi, MPD, dan selaku anggota saya dan Yulio Saputra, dan dibantu oleh 2 orang mahasiswa dari Prodi Tadris Biologi. Pesantren memegang peran strategis dalam membentuk sumber daya manusia yang tidak hanya beriman dan berkarakter, tetapi juga memiliki kemandirian serta keterampilan hidup yang adaptif. Sebagaimana amanat Undang-Undang RI nomor 18 tahun 2019 tentang pesantren, bahwa pada pasal 243 menyatakan bahwa fungsi pemberdayaan masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraan bersama baik lingkungan internal maupun masyarakat. Kemudian pada pasal 44 menekankan bahwa pemberdayaan tersebut dilakukan melalui pembinaan sumber daya manusia yang mandiri, terampil, dan mampu berpartisipasi aktif dalam pembangunan sosial ekonomi. Kemudian beberapa penelitian juga Nurjanah dan Raharjo menyatakan bahwa integrasi pelatihan, keterampilan, dan pendidikan agama itu melahirkan lulusan mandiri dan juga berdaya ekonomi. Kemudian pendidikan kecakapan hidup di pesantren bisa meningkatkan kapasitas santri dan juga ekonomi masyarakat di sekitar pesantren. Nah, salah satu contoh adalah Masjid Robani yang berada di Lembah Kabupaten Kerinci. Masjid ini tidak hanya tempat ibadah tetapi juga rumah bagi santri penghafal Al-Quran. Nah, masjid ini mengelola sebuah pesantren tahfiz di mana sepenuhnya itu gratis bagi santrinya. Santrinya berasal dari beberapa daerah, Kerinci, Damasraya, Solo Selatan, Batam, hingga Jawa Tengah. Dan mayoritas santri di sini adalah berasal dari kalangan yatim, piatu, bahkan dari kalangan duafa. Nah, biaya hidup dan biaya untuk pesantren ini 100% berharap dari donatur. Pengelola pesantren sudah berupaya untuk mandiri dengan cara menggarap sawah, menanam sayur-sayuran, memelihara ayam, hingga menanam kayu manis untuk membiayai 20 orang santri yang ada di sini. Nah, seluruh aktivitas tersebut memang sudah melibatkan santri sebagai bagian dari pendidikan kemandirian. Keterangan dari pengelola pesantren bahwa keuangan mereka itu fluktuatif. Ada waktu-waktu tertentu mereka kekurangan donasi, belum masuk masa panen, sehingga mereka harus lebih berhemat. Ini membuktikan bahwa mereka membutuhkan dukungan baik secara ekonomi maupun fasilitas belajar yang memadai. Padahal mereka masih punya potensi, Bapak Ibu. Tidak jauh dari lokasi di desa tetangga, mereka masih punya peluang dan juga potensi sumber daya yang bisa dimanfaatkan. Di mana di desa tersebut terdapat sebuah industri pengolahan kayu yang menghasilkan limbah kayu dalam jumlah yang banyak. Dan itu belum dimanfaatkan secara maksimal. Dan justru limbah tersebut mencemari lingkungan, terutama pada daerah aliran sungai. Nah, limbah ini yang akan kita tawarkan dan kita manfaatkan sebagai media budidaya jamur. Nah, kenapa kita memilih budidaya jamur di pesantren? Karena budidaya jamur itu mudah dilakukan, modalnya murah, cepat, masa panennya cepat, kemudian gizi dari jamur itu tinggi, bisa untuk konsumsi penambahan nutrisi santri, kemudian harganya juga stabil. Diharapkan ini menjadi diversifikasi usaha pesantren, menjadi media pendidikan kemandirian dan wirausaha, dan pastinya ini mudah dikelola oleh santri di sela-sela mereka menghafal Al-Quran. Nah, keterbatasan pengetahuan dan keterampilan teknologi budidaya jamur itu menjadi hambatan utama yang dihadapi oleh pesantren ini. Nah, tujuan dari pengabdian ini yang pertama adalah meningkatkan pengetahuan dan keterampilan santri dan juga pengelola pesantren. Yang kedua, menambah diversifikasi usaha produktif pesantren. Yang ketiga, meningkatkan penghasilan dan kemandirian ekonomi pesantren. Dan yang keempat, mengoptimalkan kesadaran dan kepedulian lingkungan melalui pemanfaatan limbah kayu sebagai media tanam jamur.
Metode yang digunakan untuk pengabdian ini adalah metode PAR. Kenapa dipilih metode PAR? Karena kita menekankan keterlibatan langsung dan aktif dari peserta, yaitu santri dan juga pengelola pesantren dalam seluruh tahapan pengabdian. Adapun langkah strategi aksi yang akan dilakukan, yang pertama adalah, dan ini sudah dilakukan, identifikasi dan analisis masalah. Kami sudah melakukan diskusi kelompok fokus dengan pengelola, santri, dan juga pemilik industri pengolahan kayu. Kemudian sudah melakukan observasi lapangan juga. Yang kedua, melakukan perencanaan aksi, workshop bersama peserta, merumuskan solusi, perencanaan materi pelatihan teknologi budidaya jamur. Yang ketiga, pelaksanaan dengan melakukan pelatihan langsung, demonstrasi praktik, pendampingan intensif, kemudian evaluasi, observasi lapangan secara berkala, monitoring hasil penerapan dan juga proses budidaya, kemudian diskusi evaluasi dengan peserta pengabdian. Kemudian melaksanakan refleksi dilakukan mengenai tantangan dan keberhasilan dari budidaya, kemudian masukan untuk kegiatan lanjutan. Keberlanjutan program, kita akan merumuskan strategi lanjutan untuk meningkatkan produksi dan juga penguatan kelompok budidaya jamur. 1 menit lagi, Pak. Ya, output dan outcome, keberlanjutan program santri akan memperoleh keterampilan teknis, kemudian juga kita akan membentuk unit produksi jamur, kemudian sistem kaderisasi santri sehingga bisa diwariskan dari generasi ke generasi, kemudian diversifikasi produk dalam bentuk olahan, kemudian ini menjadi prototipe untuk pengembangan ekonomi pesantren berbasis biologi di tempat yang lain bersama mitra. Kemudian juga akan dibuat laporan sebagaimana tagihan dari Ditabdimas, kemudian jurnal HKI, dan total anggaran yang dibutuhkan adalah 25 juta rupiah, sebagaimana yang sudah rinciannya dilampirkan pada RAB. Mungkin itu penjelasan untuk proposal ini. Terima kasih. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin Bapak Ibu, tadi awalnya formasi kita 334 ya Bapak Ibu. Kami mohon izin karena tadi ada Ibu Marisa yang minta bantuan kita untuk diawalkan presentasinya. Jadi formasi kita menjadi 433. Enggak apa-apa ya Bapak Ibu. Kita dengarkan satu tim lagi untuk presentasi, yaitu Ibu Marisa Putriana. Kepada Ibu Marisa kami persilakan. Ya, terima kasih sekali kesempatannya Pak Moderator, Pak Tasnim. Pertama-tama yang saya hormati reviewer Prof. Alfian, Prof. Nainun Naim, dan hadirin sekalian. Adapun proposal pengabdian kami dengan saya Ketua Marisa Putriana dan anggota Fauzan Ramli. Maksud kami di sini dengan mengangkat judul diversifikasi produk batik ekoprint halal berbasis kearifan lokal untuk penguatan ekonomi kreatif syariah pada pengrajin batik Koperasi Kajang Lako Kota Jambi. Latar belakang di Kota Jambi, khususnya kawasan Seberang, sudah dikenal dengan sentra batiknya. Terdapat puluhan pengrajin batik tradisional, baik itu tulis maupun cap. Kota Seberang ini sendiri baru-baru ini tepatnya di bulan ini Agustus 2025 oleh Kementerian Hukum dan HAM menetapkan bahwa Seberang Kota Jambi menjadi kawasan cipta karya batik. Tentunya ini menjadi peluang besar bahwa kawasan Seberang Kota Jambi telah didukung mendapat perhatian dan pengakuan dari pemerintah. Tentunya ini adalah aset yang berpotensi untuk dikembangkan yang bersinergi dengan program pengabdian yang akan kami lakukan. Aset lainnya yang dimiliki tentunya keterampilan yang sudah dimiliki oleh pengrajin yang didapat secara turun-temurun dalam menghasilkan produk batik. Namun selama ini pengrajin batik masih banyak menggunakan pewarna sintetis sehingga berpotensi untuk mencemari lingkungan. Ini didukung dengan data Kementerian Perindustrian tahun 2023
menyatakan bahwa sekitar 80% industri batik kecil di Indonesia masih menggunakan pewarna sintetis. Diperkuat juga oleh penelitian yang dilakukan oleh Purwaningrum 2023 bahwa setiap industri kecil menengah batik di Kota Jambi itu menghasilkan setidaknya 4.000 liter air limbah setiap hari. Sementara instalasi pengelolaan limbah yang tersedia hanya dapat menampung 40%-nya. Artinya apa? Bahwa lebih dari separuh limbah batik langsung terbuang ke sungai dan tanah tanpa pengolahan. Tentunya kondisi ini menimbulkan dampak negatif terutama bagi lingkungan dan bisa membahayakan kesehatan masyarakat. Maka dari itu kami menawarkan solusi inovatif berupa batik ekoprint halal berbasis kearifan lokal, di mana menggunakan bahan-bahan alami yang ada di sekitar, yaitu flora lokal yang mudah didapatkan oleh pengrajin. Hal ini tentunya bersinergi juga dengan tujuan pembangunan berkelanjutan. Kemudian permasalahan selanjutnya bahwa produk yang dihasilkan pengrajin umumnya juga masih berupa kain lembaran yang mana tentunya nilai jualnya juga relatif lebih rendah. Maka dari itu tidak berhenti di pelatihan ekoprint, kami juga akan didorong untuk didiversifikasikan menjadi busana, aksesoris ataupun produk turunan lainnya yang menambah nilai jualnya. Di samping itu juga untuk memperluas pemasarannya, kami akan memperkenalkan digital marketing untuk memperluas pasarnya. Karena selama ini memang fokusnya penjualan lebih banyak ke offline melalui pameran ataupun sanggar batik yang ada. Ya, kami sudah melakukan observasi awal, bertemu dengan pengrajin di mana memang tidak ada komunitas resmi untuk pengrajin batik ini, namun pengrajin home industry ini tergabung dalam anggota koperasi Batik Kajang Lako. Kami juga sudah menemui calon narasumber jika pengabdian ini bisa dijalankan. Adapun fokus pengabdian pertama, bagaimana peningkatan keterampilan komunitas pengrajin menghasilkan produk yang dapat dilakukan secara efektif dan berdaya saing. Kedua, bagaimana prinsip halal dapat diintegrasikan dalam setiap tahapan proses produksi. Kemudian, bagaimana peran industri kreatif halal dan pemasaran digital dalam mendorong kemandirian ekonomi komunitas, dan bagaimana penggunaan bahan alami dalam produksi dapat menumbuhkan kesadaran terhadap pelestarian lingkungan. Adapun tujuan selaras dengan fokus yang sudah kami sampaikan tadi, dan adapun metode yang kami gunakan yaitu dengan pendekatan ABCD, discovery, mengetahui kondisi nyata komunitas, dream, merumuskan visi bersama, desain, merancang inovasi dan kegiatan, kemudian delivery, implementasi dan tindak lanjut. Adapun matriks perencanaan operasional, di mana 1 kisaran menit waktu lagi ya, Bu. pelaksanaan. Ya, di bulan September sampai dengan Desember 2025. Adapun tahapan di minggu pertama sosialisasi, kemudian perumusan visi bersama, pembuatan modul pelatihan, kemudian edukasi batik ekoprint, workshop branding pemasaran, dilanjuti dengan pelatihan ekoprint, produksi dan pendampingan, terakhir evaluasi dan dokumentasi. Kemudian output penelitian ini tentunya terlaksananya pelatihan, produk batiknya, kain dan turunan, laporan pengabdian, modul, artikel, HKI, monograf, video dokumentasi, dan logbook. Outcome-nya adalah tentunya meningkatkan keterampilan pengrajin dalam mendiversifikasi produk juga, memahami standar halal dan digital marketing. Dan tentunya keberlanjutan yang bisa dilihat bahwa koperasi ini akan mulai membangun lini usaha baru yaitu lini usaha ekoprint batik halal. Ya, kebermanfaatan tentunya ini meningkatkan pendapatan pengrajin, lingkungan lebih terjaga, akses pasar lebih luas, terbangunnya ekosistem ekonomi kreatif. Dan tentunya goals-nya dia selaras dengan tujuan SDGs, di mana banyak merangkum indikator SDGs 5, 8, 9, 11, 12, 13, dan 15. Adapun RAB, di sini bisa dilihat pada layar yang mana budget sesuai dengan yang telah ditetapkan sebanyak total 25 juta. Sekian dari kami. Terima kasih kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bapak Ibu, setelah berakhirnya sesi presentasi untuk 4 tim pertama, kemudian waktu kita serahkan kepada kedua reviewer kita untuk memberikan masukan dan tanggapan terhadap presentasi yang sudah diberikan oleh 4 kelompok. Boleh Prof. Ngainun dulu atau Prof. Alfian dulu, kami persilakan. Terima kasih Mas Tasnim. Ya, Yang Prof. saya hormati Prof. Alfian. Salam kenal Prof. Eh, Bapak Ibu pengusul proposal. Nah, Ya, mohon maaf tadi harus menghadiri pembukaan AL di kampus dulu baru bisa bergabung. Pertama, saya mengapresiasi 4 proposal yang sudah dipresentasikan ya. Yang pertama dari kelompoknya Bu Anju, lalu dari kelompoknya Pak Khubil Khair, lalu Bu Miftahur Rahmi, dan Bu Marisa. Saya mulai dari yang umum dulu ya, dari yang umum, komentar umum ini. Secara umum proposalnya udah bagus, tapi saya ingin mengajak Bapak Ibu sekalian untuk menghitung durasi waktu yang tersedia, ya, supaya nanti rasional di dalam kegiatan pengabdiannya. Hari ini tanggal 30 Agustus, berarti Bapak Ibu tersisa waktu September, Oktober, November, Desember. Desember jangan melakukan kegiatan, karena sudah akhir tahun. Itu ya harus dihitung dengan baik ya maksud saya. Jadi Bapak Ibu tersedia waktu tinggal 3 bulan. Nah, sementara sekarang baru seminar proposal. Artinya itu paling tidak pertengahan September lah paling cepat itu baru ada SK ya, SK penetapan dari Komite Penelitian atau awal September baru ada SK. Nah itu tolong dihitung dulu ya kawan-kawan karena tadi tak lihat kegiatannya ada yang sampai bulan keempat. Desember bulan keempat itu sudah tidak tidak mungkin kawan-kawan melakukan kegiatan itu karena sudah tutup tahun biasanya gitu ya dan dari sisi ini. Yang kedua, pengabdian ini berbeda dengan penelitian dari sisi pertanggungjawaban keuangannya ya. Kalau penelitian itu SBK berbasis keluaran yang pertanggungjawaban keuangannya ada di masing-masing peneliti gitu ya. Artinya SBK itu bukan tidak membuat laporan keuangan ya, membuat tetapi ada di tanggung jawab peneliti dan bersifat umum, tidak detail. Kalau pengabdian itu SBM. Ya. SBM itu basisnya 2, satu rasional gitu ya. Rasional itu artinya apa? Misalnya, mohon dicek lagi nanti kawan-kawan, kalau menganggarkan HKI misalnya, itu maksimal 500.000, jangan lebih. Karena basisnya adalah rasional dan regulasi. Regulasi di SBM itu maksimal 500.000. Nah, itu yang lain-lain tolong nanti dicermati, karena saya lihat ada yang slip di situ ya. Bu Anzu Elvia Zahara, ya. Pemanfaatan AI dalam mendesain asesmen adaptif dan inklusif bagi guru SLB. Topiknya menarik dan dari sisi isu penyandang disabilitas itu kan sedang menjadi isu yang aktual hari-hari ini, ya. Penyandang disabilitas. Ada istilah difabel, ada istilah penyandang disabilitas, ada istilah luar biasa, macam-macam, yaitu soal terminologi ya. Tetapi ketika topik ini dipilih itu ya, ini menjadi menarik gitu ya, menjadi menarik. Nah, pertanyaannya adalah Bu Bu Anju ya, tolong dicermati dari sisi metodologi pengabdiannya. Apakah tepat kalau menggunakan PAR gitu ya? Nah, ini tolong dicermati. Saya baru berbagi file buku metode pengabdian, ada 2 file, nanti tolong dicermati. Apakah tepat kalau menggunakan PAR? Konteksnya itu perlu dicermati.
ataukah mungkin ini service learning ya, karena ini kan kaitannya dengan proses pembelajaran. Tolong dicermati supaya apa? Supaya kegiatan pengabdian yang nanti dilakukan itu bisa ini ya, bisa sesuai dan membawa hasil maksimal sesuai dengan apa yang disusun oleh kelompok ini. Kunci pengabdian itu bukan hanya kegiatan. Kalau kuncinya kegiatan itu namanya EO, event organizer itu ya, bukan pengabdi. Karena kunci pengabdian itu adalah transformasi, adanya perubahan pada kelompok yang didampingi. Nah, perubahan pada kelompok yang didampingi itu menjadi kunci penting. Dari tidak bisa menjadi bisa, dan yang berikutnya adalah kontinuitas. Jadi perubahannya itu bersifat keberlanjutan. Nah, jadi dalam konteks pemanfaatan AI ini, yang perlu diperjelas adalah subjeknya siapa, guru SLB, mengapa, datanya kayak apa, gitu ya. Jadi sehingga kemudian pendampingannya itu menjadi tepat, gitu. Karena setiap orang kan punya latar belakang yang berbeda-beda, itu ya. Itu catatan saya untuk Ibu Anju dan tim ya. Semoga lancar, sukses sampai tahap berikutnya. Baik, Pak. Terima kasih, Pak. Sama-sama. Kelompoknya Pak Zikwan dan Mas Hubul Khair ya. Hubul Khair. Topiknya menarik. Cuma ini nuansanya kan penelitian. Nuansa judulnya loh ya. Nuansa judulnya itu judul penelitian. Maka perlu dicari judul yang bernuansa pengabdian ya Mas Hubul. Menurut saya loh ya. Karena kata pengembangan itu kalau dalam riset ya mungkin asumsinya biasanya ini R&D gitu ya. Padahal ini kan pengabdian. Akan lebih aman sebenarnya kalau sudah misalnya pendampingan kelompok dan sebagainya. Karena desa yang menjadi tempat tempat dilakukannya pengabdian ini kan desa yang sudah potensi ya, desa yang ditunjuk sebagai desa kerukunan moderasi beragama provinsi gitu ya. Sehingga ketika muncul pilihan ini, maka kenapa harus dikembangkan? Wong desanya sudah desa pilihan. Yang kedua, tidak harus semua hal itu muncul di judul. Metode dan sebagainya itu tidak harus muncul di judul ya. Metode ABCD-nya tidak harus muncul di judul. Kalau ini ya jelas ABCD, nggak mungkin par, karena basisnya kan aset desa sebagai desa yang desa yang sudah punya potensi moderasi, desa percontohan itu. Maka yang perlu diperjelas oleh Mas Bubul adalah siapanya gitu ya. Siapanya dari kelompok ini, lalu mengapa mereka dipilih dan apa treatment yang bisa dilakukan kalau disebut ada banyak orang berbeda agama di situ, lalu desa itu menjadi desa kerukunan dan sebagainya, maka identifikasi gap, gitu ya. Identifikasi gap antara idealitas dengan realitas itulah yang akan menjadi objek dampingan. Karena ini sudah ideal dari sisi posisi desa. Lalu kenapa harus didampingi? Maka perlu penguatan kan. Kalau menurut saya itu perlu penguatan. Nah, di situ yang akan menjadi ukuran. 4 bulannya tolong dicermati ya. Apakah menyusun modul menjadi relevan dalam konteks pengabdian ini gitu. Kenapa tidak mengadopsi modul-modul moderasi beragama yang sudah ada gitu ya. Lalu fokus kegiatannya pada treatment, pada kegiatan-kegiatan yang penguatan moderasi beragamanya gitu ya. Itu saya kira akan jauh lebih efektif. Saya khawatir nanti 4 bulan direncanakan bikin modulnya 1 bulan, prakteknya jadi 2 bulan. Karena jangan lupa, minggu depan sudah mulai kuliah lagi, bimbing KKN, bimbing PPL, akreditasi, pengabdiannya kapan. Siap, baik. Siap, Prof. Nah, jadi tolong diidentifikasi biar kalau ini nantinya berjalan, itu bisa terlaksana dan sukses gitu ya. Saya kira itu catatan untuk Mas Subul ya. Baik, Prof. Terima kasih. Sama-sama. Ibu Miftahur Rahmi ya, Ibu Miftahur Rahmi, kelompoknya Ibu Miftahur Rahmi tentang
transfer teknologi budidaya jamur. Nah, ini menarik itu ya yang tadi disampaikan oleh Mas Doli ya, Mas Doli Yulio. Eh, Gini ya, kalau saya apa saya memahami topik ini penting gitu ya. Tapi belum tuntas mengidentifikasi tentang apakah ketika transfer teknologi itu selesai, ya, Mas Dali, ketika transfer teknologi itu selesai. Pertanyaannya kan menjadi begini ya, eh, membudidayakan jamur itu satu persoalan, ya, satu persoalan. Nah, dengan 1-2 kali pelatihan mungkin bisa dengan teknologinya. Tetapi ini kan menyisakan banyak agenda dan kita harus belajar dari kasus-kasus eh, pendampingan budidaya jamur di banyak tempat. Dan ini terjadi di banyak tempat dan didampingi oleh kawan-kawan PTKIN. Problemnya apa? Ketika transfer teknologi dan budidaya jamurnya berhasil, memunculkan persoalan baru. Mau dikemanakan jamur yang melimpah. Ini juga menjadi harus dipikirkan itu loh. Apakah cukup cukup sukses di pertaniannya lalu selesai, cukup sukses di budidaya jamurnya lalu selesai. Nah, itu tolong dipikirkan juga. Nah, misalnya kalau itu dilakukan gitu ya, perlu juga difikirkan ini mau dikemanakan produknya. Nah, satu itu ya. Yang kedua, ah, potensi apa yang dimiliki oleh pesantren ini sehingga kemudian penting ke budidaya jamur itu perlu diidentifikasi gitu ya. Jangan-jangan nanti sangat fokus ke budidaya jamurnya lalu lupa ngajinya gitu ya. Nah, itu juga hal yang harus dihitung ya. Saya banyak belajar dari beberapa pesantren yang fokus kepada kegiatan non utamanya lalu tidak berhasil dalam tanda kutip ya. Tentu kita tidak berharap seperti itu, tapi kan kita harus berpikir antisipatif gitu ya. Kalau itu terjadi. Ada dulu pesantren yang fokus pada peternakan, lalu peternakannya gagal, kemudian menunggak utang yang besar yang berdampak kepada terganggunya eksistensi pesantren. Jadi maksud saya adalah buat Mas Doli dan tim, tolong difikirkan ini tidak berhenti sebatas transfer teknologinya gitu loh ya. Tapi bagaimana ini dipikirkan secara komprehensifnya. Jadi sebelum kegiatan transfer dipikirkan juga ini nanti kalau jamurnya melimpah terus mau dikemanakan, nah, gitu kan? Nah, produknya mau dibawa kemana gitu ya. Itu tidak hanya jamur Mas, di Jawa Timur itu ada jangkrik, budidaya jangkrik. Begitu jangkriknya banyak itu kan, nah, lalu tidak bisa apa di, di, di diberdayakan pasca peternakannya. Nah, itu juga harus menjadi bahan yang saya kira ini. Lalu yang berikutnya dari sisi metode. Ini kan saya baca di proposalnya itu banyak potensi yang dimiliki oleh pesantren itu. Saya melihat mungkin metode yang pas, tapi silahkan nanti dikaji lagi. Metode yang pas menurut saya bukan PAR ya, karena konteksnya beda. Itu ya. Ini tidak berangkat dari masalah, tapi dari asetnya pesantren. Mungkin ABCD ya, tapi ya monggo silahkan dikaji lagi kira-kira mana yang paling relevan. Yang terakhir Ibu Marisa. Oke, terima kasih Prof. Ya, sama-sama. Bu Marisa topiknya menarik. Dan ini kan memang sedang ini ya terkait dengan industri halal, terkait dengan ekologi, terkait dengan hal-hal yang bersifat lingkungan, terkait bagaimana keberlanjutan kehidupan bersama gitu ya. Tapi judulnya, mohon maaf ya Bu Marisa, judulnya ini judul bernuansa penelitian, bukan bernuansa pengabdian. Kemudian yang kedua, yang mau didampingi, tolong dicermati, yang mau didampingi ini pengrajinnya atau koperasinya. Nah, gitu ya. Karena di dalam proposal kan mereka belum terorganisasi, tapi tertulis di sini pengrajin batik koperasi. Nah, itu kan uh, dua hal yang menurut saya perlu dicermati. Kalau saya mungkin judulnya adalah pendampingan gitu ya, pendampingan kelompok pengrajin batik, nah gitu ya, kelompok pengrajin batik dalam menghasilkan dalam menghasilkan
produk batik ekoprint halal. Gitu lebih lebih jelas objeknya. Karena pendampingan pengabdian itu subjek dampingannya harus clear. Siapa yang mau didampingi? Bukan berangkat dari idealitas proposal lalu mencari siapa yang mau saya dampingi, tetapi memang sudah berangkat dari data-data awal itu ya. Kalau itu mungkin tidak merubah tempat, tidak merubah tema, hanya bagaimana pengabdiannya itu tidak bernuansa penelitian. Nah, gitu ya supaya lebih lebih jelas itu. Nah, kemudian dicermati juga diversifikasi, saya cek itu hanyalah salah satu bagian, ya kan? Nah, coba dicermati. Kalau itu hanya salah satu bagian, jangan muncul di judul. Nah, kan tidak hanya diversifikasi yang ingin diabdikan itu gitu lah. Maka diversifikasinya dihilangkan aja, tetapi pada produk batik ekoprint. Ya, tugasnya pengabdi adalah mendampingi kelompok yang mau menghasilkan produk ekoprint. Saya kira itu catatan saya, semoga berkenan. Saya kembalikan ke Mas Tasnim. Terima kasih. Baik, terima kasih Prof. Ngainun atas tanggapan dan masukannya. Kemudian kita berikan kesempatan kepada Prof. Alfian. Kepada Prof. kami persilakan. Baik, terima kasih banyak Pak Korpus. Kita reviewer yang baru nih, Prof. Harus banyak belajar dari beliau ini ya. Baik, tadi kita sudah banyak mendengar dari Prof. Ainun, masukan-masukan dia segala macam apa yang mesti kita perbaiki dalam proposal Bapak Ibu. Saya sedikit mengomentari mulai dari yang tadi, yang pertama dari Ibu Anzu yang membahas tentang AI. Saya lebih pada masalah teknis yang disampaikan dalam proposal. Yang saya lihat dalam proposal Ibu Ainun ini sudah tergambar bagaimana proposal ini sangat relevan sesuai dengan kebutuhan guru SLB tersebut, serta manfaat yang berdampak langsung pada peningkatan kompetisi guru SLB itu sendiri. Nah, dari segi metode saya lihat ini juga sudah memakai PAR. Saya kira sudah tepat karena melibatkan guru SLB secara aktif mulai dari perencanaan, pelatihan, pendampingan, hingga refleksi daripada guru tersebut. Nah, strategi aksi sudah runtut, analisis kebutuhan, pelatihan, pendampingan. Nah, namun ada beberapa mungkin yang perlu diperbaiki sedikit ini Bu Anzu ya. Mungkin outputnya ini mesti ada, meskipun di sana itu sudah ada gagasan kapasitas komunikasi praktisi, indikator keberlanjutan masih belum detail menurut saya. Misalnya tidak ada rencana monitoring jangka panjang atau integrasi program ke dalam kebijakan dinas pendidikan. Nah, ini harus kita perhatikan Bu Anzu ya sedikit. Yang kedua, yang saya lihat adalah keterbatasan dalam pemilihan AI yang akan diaplikasikan. Di sini mungkin yang dipakai tadi adalah quizzes AI dan question well. Nah, kalau kita lihat di dalam konteks SLB ini kan siswanya itu bervariasi sesuai dengan apa namanya kebutuhan-kebutuhan siswa itu sendiri, dan saya kira kebutuhan siswa itu sangat luas. Nah, ada kemungkinan keterbatasan akses, kendala teknis, dan fitur aplikasi yang tidak sesuai dengan semua jenis kebutuhan tersebut. Jadi saya melihat proposal Ibu Anzu ini sudah kuat sekali dari sisi urgensi, manfaat, dan strategi pelaksanaan. Namun sedikit itu tadi ada perlu penguatan pada indikator keberlanjutan, serta detail outcome, serta AI yang mungkin ditambah ragamnya begitu supaya agak lebih komprehensif begitu Ibu ya. Nah, namun secara keseluruhan saya kira proposal ini cukup bagus sekali karena ini juga baru untuk di Jambi yang masalah AI begitu Ibu Ansu ya. Kemudian yang proposalnya Pak Dr. Zikwan Terima kasih, yang di Pak. ya yang dipresentasikan tadi, dari proposal yang kedua yang dipresentasikan tadi masalah moderasi ini,
apa yang tema yang menarik dari proposal ini adalah moderasi beragama yang kita kira sama-sama kita ketahui bahwa sesuai dengan isu strategis nasional PPJM, program Kemenak kita tentang penguatan kerukunan. Nah, ditambah konteks Desa Bedeng 8 yang sudah menjadi ikon kerukunan beragama di Kabupaten Kerinci. Nah, saya kira urgensinya sudah cukup kuat gitu Pak ya. Dan dari segi metode dan partisipatif ada ABCD, Discovery, Dream, Design, and Destiny, dipaparkan runtut dan kontekstual, menekankan peran masyarakat sebagai subjek dan bukan objek itu sendiri. Dan kita melihat luarannya tadi, modul pelatihan, artikel jurnal, publikasi media, dan dokumen HKI. Ini banyak sekali luarnya outputnya. Saya kira mudah-mudahan tercapai nanti Pak Ani. Dan juga ada stakeholder yang terlibat, dukungan Kemenak, FKUB, KUA, dan tokoh masyarakat akan memperkuat legitimasi dan pelaksanaan program ini. Saya kira mudah-mudahan berjalan ya. Namun sama tadi yang di atas yang Bu Anzu tadi yang kita lihat indikatornya masih berupa peningkatan pengetahuan warga atau penguatan jejaring yang begitu agak sedikit abstrak gitu Pak ya. Belum ada ukuran kuantitatif, misalnya 80% peserta memahami konsep moderasi. Nah, ini karena tujuan kita tadi itu kan supaya mereka ini memahami bagaimana moderasi beragama itu. Nah, terbentuk misalnya minimal ada beberapa agen pendamping aktif forum lintas agama yang melakukan beberapa kegiatan bisa melakukan beberapa kegiatan tahunan, misalkan 2 tahun, 2 kali, 2 kegiatan dalam 1 tahun. Em, Kemudian kajian terdahulu bagus ya. Kita sudah melihat bagaimana diperkaya dengan referensi-referensi, tetapi narasi bisa lebih dipadatkan agar lebih fokus ke gap yang menjadi novelty, yaitu minimnya pengabdian berbasis moderasi beragama di level desa. Jadi yang kita lihat apa yang dipaparkan dalam bentuk penelitian kata Prof. Nen tadi ya, tetapi kita padatkan lagi supaya lebih apa namanya menjurus ke gap yang akan kita lihat. Nah, pada intinya sama, saya kira ini juga secara keseluruhan proposalnya sudah cukup bagus dan cukup layak untuk didanai, proposalnya Pak Jekuan dan Pak Meni tentang moderasi beragama. Yang ketiga, budidaya jamur, yang Pak Dalil tadi ya, masih di Kabupaten Kerinci nih. Yang saya lihat urgensi dan konteksnya sudah sangat jelas, mengangkat isu strategis tentang Undang-Undang Nomor 18 tahun 2009 tentang pesantren. Kemudian pesantren tapis dengan santri yatim duafa membuat program pengabdian ini mempunyai manfaatnya cukup tinggi saya kira. Kemudian menggunakan metode PAR, menekankan partisipasi santri dan pengelolanya. Dan juga ada dilihat itu beberapa siklus lengkap, identifikasi, perencanaan, aksi, evaluasi, dan refleksi sudah ada. Namun yang saya lihat yang mesti ditingkatkan sedikit adalah beberapa poin pada tujuan masih tumpang tindih. Misalnya meningkatkan keterampilan santri versus meningkatkan pengetahuan dan keterampilan. Nah, ini bisa di diringkas agar lebih dipertajam begitu Pak ya. Nah, kemudian indikator keberhasilan belum terukur dengan baik. Misalnya di matrik peningkatan produktivitas padi terlihat ini ada typo mungkin ya, ada kesalahan pengetikan. Kemudian indikator masih bersifat umum, peserta mampu mempraktikkan budidaya jamur tersebut. Nah, namun sama juga apa yang harus kita perbaiki mungkin dipertajam sedikit indikator outcome-nya nih Pak ya. Tambahkan target capaian numeriknya, backlog bisa, jumlah panennya sama dari yang disampaikan Prof. Ngani tadi. Nanti kalau kebanyakan jamurnya kemana yang mau kita arahkan ya. Itu tadi Pak ya yang masalah jamur. Kemudian ke yang terakhir Terima kasih Prof. batik ekoprint ya. Yang saya lihat di dalam proposal yang dipresentasikan masalah batik ini, topik sangat relevan dan aktual
menggabungkan eco fashion, halal industri, dan pemberdayaan perempuan. Cukup bagus saya kira menyentuh isu yang strategis UMKM perempuan. Ada kebaruannya, EcoFin, halal, dan digital marketing. Sangat menarik saya kira. Pendekatannya menggunakan ABCD and gender power empowerment. Namun apa yang sedikit yang sangat sedikit perlu diimprove lah, artinya diperbaiki. Sama dengan yang tadi, di tujuan ini ada beberapa poin yang agak sedikit tumpang tindih. Ya. Namun ini bisa kita eh, padatkan dengan redaksi-redaksi kalimat yang lebih bagus, Ibu ya. Kemudian indikator keberhasilan belum smart. Nah, di matrik gap dan operasional indikator masih umum. Peserta mampu membuat batik eco-print. Nah, kemudian belum ada angka spesifik sama dengan yang atas tadi. Belum ada angka spesifik. Misalkan 80% peserta berhasil atau 90% peserta berhasil atau minimal ada produk produk turunannya dari batik tersebut. Ya, yang saya kira yang perlu diperbaiki sedikit itu untuk yang terakhir ini mungkin lebih dimasukkan indikator outcome-nya itu SMART ya, lebih spesifik, measurable, achievable, and relevant. Artinya spesifik jumlah produknya. Mungkin yang measurable terukur itu peningkatan keterampilan atau omset koperasinya, atau achievable dapat tercapai atau sesuai dengan kapasitas mitra dan relevan. Artinya link dengan penggunaan ekonomi kreatif syariah itu. Nah, seperti itu. Saya kira masalah RAB-nya sudah cukup bagus. Cuma ada sedikit juga, mungkin ada yang salah ketik atau kalimatnya terlalu panjang, yang eh, supaya orang atau reviewer ini mudah membacanya, gunakan kalimat yang padat, yang to the point begitu, Pak. Begitu Bapak Ibu ya, saya kira ini keempat proposal yang Terima kasih, dipresentasikan Prof. teman-teman kita ini sudah cukup baik. Cuma dengan perbaikan-perbaikan seperti yang terutama di tujuannya dan juga di apa namanya eh, luarannya sedikit. Demikian Pak Korpus untuk empat proposal yang ini. Terima kasih. Baik, terima kasih Prof. Alfian. Baik, Bapak Ibu, kita lanjut kepada 3 tim berikutnya. Yaitu pertama kami persilakan kepada timnya Bapak Dr. Haji Jamrizal dan Pak Juparno Hatta. Kepada beliau kami persilakan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin share dulu, Bapak Ibu. Baik, eh, yang kami hormati Prof. Alfian dan Prof. Mainun Naim sebagai reviewer hari ini dan Pak Taslim selaku perwakilan dari LP2M. Eh, Baik, judul pengabdian kami adalah penguatan kapasitas adaptasi sosial mualaf berbasis pendidikan inklusif di Mualaf Quran Center Jambi. Nah, kenapa isu ini yang kami angkat? Karena kami melihat selama ini ada tumpang tindih ataupun gap yang luar biasa dalam pemberdayaan atau pendampingan dari para mualaf ini, yang mana selama ini banyak fokus pada bidang keagamaan yang sifatnya normatif. Kami menganggap ini juga penting, tapi ada hal lain yang saya kiranya yang berada di luar itu, yang itu juga penting untuk didampingi dalam proses keberagamaan dari para mualaf ini. Sedangkan Mualaf Quran Center ini merupakan stakeholder yang selama ini mendampingi dari para mualaf di Jambi. Sedangkan urgensi dari pengabdian di sini adalah kami melihat bahwa ternyata fenomena konversi agama, perpindahan keyakinan yang selama ini kita lihat itu ternyata tidak hanya persoalan perpindahan keyakinan saja, bukan persoalan yang sederhana saja, tapi memiliki kompleksitas, di mana para mualaf ini ternyata pasca perpindahan keyakinan itu memiliki tantangan-tantangan, rintangan-rintangan yang sifatnya psikososial. Bukan hanya belajar tentang tantangan dalam konteks belajar, beribadah, beragama, dan sebagainya, tapi ternyata ada proses adaptasi psikososial yang mereka hadapi.
dalam hal ini kami melihat banyak para mualaf itu pasca perpindahan keyakinan itu yaitu adalah mengalami kebingungan, adanya tekanan psikologis, ataupun adanya bahkan sampai mengalami apa yang disebut dengan kekagetan psikologis, yang itu ketika mereka berhadapan dengan lingkungan baru, kepercayaan baru, dan budaya baru. Nah, bagi kami dalam hal ini, eh, tantangan-tantangan tersebut merupakan eh, realitas yang menyebabkan para mualaf itu dalam realitas yang sangat rentan. Rentan dalam hal ini yang kami sebut bagaimana mereka bisa saja dalam proses beragama, belajar beragama, kalau tidak didampingi, mereka bisa diintervensi atau dipengaruhi oleh nilai-nilai ekstrim atau narasi-narasi radikal. Dampaknya jelas bagaimana kemudian pada akhirnya itu bisa memicu gesekan antar umat beragama atau memperdalam polarisasi yang menjadi realitas konflik yang selama ini yang hidup di Indonesia. Karena kami melihat secara konseptual dalam ilmu psikologi itu disebut bahwa proses menjadi diri, proses mereka itu mempunyai identitas, itu memungkinkan mereka diintervensi oleh realitas-realitas di luar mereka. Entah itu wacana, ya, kemudian nilai, dan sebagainya. Termasuk dalam konteks ini adalah nilai-nilai ekstrim atau radikal. Nah, bagi kami, bagaimana dengan di Jambi? Kenapa kemudian persoalan keberagaman ini harus juga terutama pada kalangan para mualaf itu menjadi bagian yang harus diberdayakan? Karena di Jambi ini, walaupun menurut data setara institut tidak masuk dalam 10 wilayah yang rentan, ya, rentan terhadap isu-isu keberagaman, kebebasan beragama, tapi ternyata ya di Jambi itu walaupun relatif kondusif dibandingkan dengan daerah lain, tapi bukan berarti bebas dari masalah tentang kebebasan beragama atau intoleransi. Banyak kami temui di lapangan adanya bentuk intoleransi, prasangka antar agama masih ada meskipun dalam skala kecil. Nah, oleh karena itulah kemudian pembinaan mualaf di Jambi tidak cukup hanya fokus pada pengajaran ritual semata. Mereka butuh pendampingan yang lebih komprehensif, mencakup yaitu mencakup penguatan kapasitas psikososial, literasi keberagaman, dan keterampilan komunikasi lintas budaya. Maka urgensi dari pengabdian kami ini adalah memastikan proses adaptasi mualaf itu berjalan sehat, lancar, sekaligus menjaga harmoni sosial di masyarakat Jambi yang majemuk. Itu konteks dari pengabdian kami. Bagaimana tujuan pengabdiannya? Tujuannya dalam hal ini adalah meningkatkan kemampuan adaptasi mualaf adalah menghadapi perubahan nilai, praktik ibadah, dan interaksi sosial pasca konversi agama. Kedua adalah membangun sikap saling menghargai dan toleransi di kalangan mualaf Kota Jambi melalui penguatan dialog dan kerjasama lintas agama. Ketiga adalah mencegah potensi gesekan sosial ya dalam proses mereka beragam. Proses pasca konversi itu adalah akibat dinamika keberagaman mualaf dengan memberikan edukasi publik, membangun jejaring dukungan. Nah, sedangkan metode kami menggunakan metode ABCD, ya, Asset Based Community Development, karena metode ini berangkat dari persepsi tentang bahwa yang diberdaya itu memiliki aset, memiliki potensial, bukan dari kekurangan. Maka dalam hal ini kami menggunakan metode ABCD, yaitu para mualaf sejatinya sudah memiliki modal spiritual dari proses pembinaan ritual keagamaan yang dilakukan di mualaf Quran Center. Namun, modal tersebut masih perlu diarahkan agar berkembang menjadi kemampuan untuk membangun jejaring sosial inklusif. Dengan metode ini, kami berupaya untuk melihat kekuatan yang ada di komunitas mualaf, baik berupa nilai religius, solidaritas komunitas mualaf, maupun pengalaman hidup mereka untuk kemudian dioptimalkan menjadi motor perubahan sosial dalam konteks keberagaman. Selain itu, metode ini mendorong keterlibatan aktif dari para mualaf sebagai subjek sekaligus mitra dalam pengabdian ini. 1 menit lagi, Pak Juparno. Baik, untuk alur pengabdian itu yaitu ada tahap persiapan, kemudian tahap pelaksanaan, yaitu melalui manajemen ataupun workshop nantinya atau FGD dalam konteks manajemen diri, komunikasi lintas budaya, dan resolusi konflik. Terutama juga ada penguatan pemahaman keberagaman. Kemudian selanjutnya ada proses refleksi kritis dan evaluasi tindak lanjut yang sifatnya rekomendasi dari kami pasca pengabdian.
Selanjutnya untuk outputnya yaitu nanti selain laporan akademik HI dan sebagainya itu target kami adalah submit di jurnal Kumuwala di Universitas Pajajaran Sinta 3. Dan untuk anggarannya kurang lebih yaitu kami di proposal itu sekitar 23 juta mulai dari pra, pelaksana dan pasca pelaksana. Saya kira itu untuk presentasi kami. Terima kasih kami kembalikan kepada Pak Tasnim. Baik, terima kasih Pak Juban Harta. Kemudian kita lanjutkan kepada tim berikutnya yaitu timnya Bapak Dr. Arfan Aziz dan Pak Rusmanto. Kepada beliau kami persilakan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wassalli ala Muhammad, wa ala alihi sayyidina Muhammad, amma ba'du. Yang sama-sama kita hormati, Prof. Ngainun Naim sebagai reviewer, dan Prof. Alpian, reviewer internal. Kok tidak bisa share ya, Pak? Apa ya? Sudah terlihat, Sudah Pak. terlihat Sudah ya, Pak oke. Dokter? Ya. Eh, saya langsung, Prof. Jadi judul PKM kami, peningkatan kapasitas advokasi keberagaman, implementasi teori U di komunitas Gus Durian Jambi. Kenapa komunitas ini kami pilih? Karena kami pikir bahwa eh, komunitas masyarakat sipil perlu terus ada yang bergerak di apa praktek-praktek di lapangan tentang advokasi keberagaman, advokasi toleransi dan pluralisme. Memang masalah kerukunan keberagaman ini menjadi prioritas Kementerian Agama tahun 2025-2029, juga menjadi cita Presiden Prabowo Gibran. Eh, Namun demikian, tetaplah harus ada kelompok masyarakat sipil yang memelihara keberagaman ini, yang terus menggaungkan keberagaman ini. Dan Komunitas Gus Durian Jambi yang sudah berdiri sejak tahun 2022, dia berdiri secara nasional tahun 2012, itu eh, adalah komunitas yang cair, lintas agama, ada akademisi juga di dalamnya, ada orang tua juga di dalamnya, ada pemuda juga di dalamnya, sehingga menurut kami layak untuk didampingi, ditingkatkan kapasitasnya dalam advokasi keberagaman ini. Ya, komunitas ini juga memiliki aset sosial, itu yang saya sampaikan tadi. Kemudian kebutuhannya adalah sekarang model advokasi inovatif yang mampu mengintegrasikan refleksi kritis, kesadaran kolektif, dan aksi nyata berbasis aset komunitas yang ada. Karena itu kemudian metodenya adalah metode, eh, saya langsung lompat, adalah metode ABCD dengan mengintegrasikannya dengan teori U sebagaimana judul. Eh, Teori U itu terdiri dari tiga. Yang pertama adalah co-sensing. Bagaimana melalui FGD, workshop, dan wawancara itu kami mengajak anggota komunitas Gus Durian ini memahami realitas sosial secara mendalam, terutama konteksnya Jambi. Kemudian co-presencing, membangun kesadaran kolektif dan visi bersama. Kemudian co-creating, merancang dan mengimplementasikan aksi-aksi advokasi yang inovatif. Jadi ini bottom up, bersama-sama kita membuat apa kira-kira yang harus dilakukan antara kami dari yang melakukan PKM ini dengan teman-teman dari komunitas Gus Durian Jambi. Tahapannya kira-kira ada Discover Dream Design ini, pemetaan aset individu, memvisualisasikan masa depan inklusif, merancang strategi advokasi basis aset kesadaran kolektif. Ini dilakukan pada 3 tahap pertama, yaitu workshop, FGD, dan wawancara. Kemudian pada saat implementasi, kita sebut ini deliver dan destinai, menjaga keberlanjutan melalui tim penggerak platform dan platform daring. Kira-kira yang akan dilakukan itu sesudah melakukan tadi workshop FGD dan wawancara adalah 2 hal ini. Kemudian teknik pelaksanaannya, ini tadi sudah ya. Langkah strategisnya juga sudah, saya kira. Saya mau lompat aja nih, Prof.
Outputnya adalah yang pertama tentu laporan akademik dan laporan keuangan. Draft artikel sebagaimana syarat eh, apa di Litap Dimas harus ada publikasi ilmiah, tentu kami penuhi syarat itu. Yang ketiga adalah produk kampanye toleransi dan keberagaman. Dan ini akan menjaga keberlanjutan juga jika kami punya produk, kemudian ada model tersendiri dari FGD yang sudah dilakukan, waktu yang sudah dilakukan, itu bisa dilanjutkan selanjutnya dengan dana dari perguruan tinggi ataupun tanpa dana perguruan tinggi. Keberlanjutan program ini juga eh, membantu tim penggerak internal memastikan gerakan advokasi terus berjalan pasca program. Kemudian jejaring kolaboratif ini semakin diperkuat sama dengan tokoh agama, FKUB, LSM, organisasi pemuda, media dan pemerintah daerah. Terjadi evaluasi berkala, kemudian komunitas ini semakin mandiri. Ini kan model awal, mudah-mudahan nanti berlanjut menjadi kemandirian komunitas. Outcome-nya adalah tadi publikasi artikel ilmiah, berita, publikasi video kegiatan, serta sertifikat HKI. Anggaran yang diajukan adalah Rp24.642.000. RAB-nya mungkin sudah dipegang oleh reviewer atau LP2M. Saya kira itu yang bisa disampaikan. Nanti kami minta input, insight dari para reviewer. Terima kasih Prof. Ainun Naim, Pak Tasnim, dan Prof. Alpian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masih ada sisa 1 menit sebetulnya Pak Dr. Arfan. Ya, alhamdulillah sudah selesai Cukup presentasinya. biar Ya, biar Pak. bisa cepat ya. Oke, baik. Selanjutnya kita persilakan kepada kelompok selanjutnya, yaitu kelompok Ibu Rosalinda dan Bapak Al-Amin. Kepada Ibu kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang sama-sama kita hormati Bapak Reviewer, Bapak Prof. Ngainun Naim, yang kami hormati Reviewer, Bapak Profesor Dr. Alfian MED, yang kami hormati Kapus Puslit LP2M dan tim LP2M, dan Bapak Ibu presenter yang berbahagia. Proposal pengabdian kami berjudul Sejarah dan Literasi Pendampingan Penyusunan Indeks Beranotasi Karya Ulama-Ulama Tanjung Jabung Barat Jambi di Komunitas Lajnatul Islami. Jadi saya sebagai ketua tim dan Al-Amin, kemudian diikuti juga oleh 3 orang mahasiswa. Proposal ini berangkat dari latar belakang bahwa Islam di Jambi itu sebenarnya sudah masuk di abad ke-15, kemudian pada abad ke-16 itu sudah pengislaman Jambi pada masa orang kayu hitam. Ini data dari Wolfer 1967. Kemudian dari beberapa riset ada masalah bahwa dinamika Islam di Jambi itu nyaris kurang dikenal karena kurangnya sumber informasi tertulis tentang ulama Jambi dan karya-karyanya. Kemudian ada juga riset yang dilakukan oleh Rosadi bahwa belum adanya informasi yang lengkap dan memadai tentang biografi ulama dan karyanya di Provinsi Jambi. Pada dasarnya dan secara fakta, sebenarnya ulama Jambi itu banyak sekali yang produktif, meskipun belakangan dibandingkan ulama-ulama Aceh seperti Araniri maupun ulama Palembang seperti Al-Palembani maupun Syekh Ahmad Khatib sepertinya yang ada di Minangkabau. Itu semua mungkin salah satu sebabnya adalah kurang adanya sumber informasi berstandar ilmiah yang yang bisa diakses sebagai sumber informasi sejarah ulama dan karya-karyanya. Nah, ini ada urgensi data bahwa sebenarnya berdasarkan data yang ada di lapangan, bahwa sebenarnya Jambi itu memiliki lebih dari 63 ulama dari berbagai kabupaten. Nah, itu dan memiliki lebih dari 200 karya ulama. Ini sumbernya adalah komunitas Lajnatul Ras. Kemudian Tanjung Jabung Barat sendiri sebagai sebuah kabupaten itu memiliki lebih 60 karya. Itulah Janaturas juga. Dan sementara ada satu komunitas penggiat sejarah di Jambi itu namanya komunitas Lajnaturas. Mereka memiliki lebih dari 200 karya ulama. Namun sayangnya secara data bahwa data-data itu masih terpisah-pisah dan belum memiliki sumber informasi yang berstandar ilmiah. Kemudian berdasarkan urgensi argumentasi bahwa dokumen sumber informasi sejarah itu sangat diperlukan karena no dokumen no history. Tanpa dokumen tidak ada sejarah.
Kemudian perguruan tinggi juga mempunyai peran dan tanggung jawab dalam menjawab kebutuhan masyarakat dalam pelestarian warisan intelektual ulama dan penyedia sumber informasi penelitian. Kemudian perguruan tinggi juga melalui pengabdian masyarakat berperan mendorong memberdayakan komunitas penggiat sejarah ulama Jambi. Kemudian secara urgensi analisis, nah di sini kita memilih komunitas penggiat sejarah yaitu komunitas Lajnah Turas. Ini sebuah komunitas yang berdiri pada 4 Desember 2021 di Kabupaten Tanjung Jabung Barat. Mereka punya concern di melestarikan warisan intelektual. Namun berdasarkan analisis masalah pada komunitas ini bahwa pertama mereka memiliki 200 koleksi namun belum membuat dokumen daftar karya ulama yang terstandar ilmiah. Kemudian mereka juga komunitas yang baru berdiri dan independen tentunya memiliki kendala pembiayaan terkait pengolahan dokumen. Jadi solusinya adalah perlu adanya pelatihan dan pendampingan intensif dalam pengolahan data menjadi sumber informasi, yaitu berupa penyusunan indeks beranotasi karya. Kemudian eh, itu tadi argumen kemudian dari segi manfaat. Nah, secara manfaat nanti ini akan memberi manfaat terhadap komunitas Lajnah Turos itu sendiri, yaitu berupa peningkatan skill dalam pembuatan indeks beranotasi karya. Kemudian yang kedua, bagi masyarakat umum akan tersedianya dokumentasi sumber informasi sejarah. Kemudian bagi peneliti-peneliti akan tersedianya dokumen sumber informasi penelitian. Kemudian bagi perguruan tinggi sendiri, manfaat ini akan terjalinnya kerjasama antara perguruan tinggi dan komunitas dalam bidang pengabdian dan publikasi. Nah, kemudian eh, metode yang akan digunakan adalah participatory action research. Itu ada pertama adalah tahap persiapan, yaitu penyerahan proposal dan melakukan koordinasi dengan komunitas Lajnah Turas. Ini kita punya timeline dari Agustus sampai minggu kedua November. Jadi di Agustus ini masih koordinasi dengan Lajnah Turas. Kemudian di minggu ketiga September itu kita akan melakukan analisis kebutuhan dan perancangan indeks beranotasi. Kemudian pelatihan teknis akan dilakukan berupa pelatihan workshop itu akan dilakukan di minggu ketiga September. Kemudian pendampingan intensif di minggu 1, 2, 3, dan 4 Oktober. Kemudian melakukan evaluasi di minggu 1 November dan pelaporan dan diseminasi hasil di minggu kedua November. Jadi kita punya waktu dari Agustus sampai November. Itu metodenya. Kemudian langkah strategis ini berangkat pada pohon masalah bahwa analisis pohon masalah yang ditemukan adalah kurangnya pemahaman atau skill komunitas dalam pembuatan sumber informasi berstandar. Kemudian analisis pohon harapannya adalah komunitas memiliki skill penyusunan indeks beranotasi karya dan mampu mandiri membuat dokumen sumber. Kemudian analisis gapnya adalah perlu adanya pelatihan, pendampingan intensif, dan pembuatan draft indeks beranotasi karya secara mandiri oleh komunitas Lajnah Turos. Jadi langkah strategisnya lebih ringkasnya adalah adanya pendahuluan, yaitu persiapan, analisis kebutuhan, perancangan indeks beranotasi karya, kemudian pelaksanaan berupa workshop pelatihan, pendampingan intensif dan evaluasi, dan terakhir adalah pelaporan. Kemudian itu langkah strategis dan selanjutnya adalah output. Ini output pertama adalah ini adalah tagihan dari Juknis yang saya baca pada pengabdian masyarakat berbasis komunitas, yaitu pertama isian logbook, kemudian laporan akademik program pengabdian, laporan pertanggungjawaban keuangan, dan draft artikel Sinta 3. Ini outputnya, kemudian keberlanjutan program. Nah, setelah kita melakukan pelatihan dan pendampingan, tentunya perlu adanya penerbitan draft indeks yang sudah jadi tadi. Nah, untuk itu maka keberlanjutan programnya adalah menjembatani penerbitan indeks beranotasi karya ulama Tanjung Jabung Barat ini oleh komunitas Lajnah Turas dan korpus penerbitan LP2M UIN Jambi. Kemudian yang kedua, mendorong komunitas untuk terus membuat indeks beranotasi karya ulama pada kabupaten lain. Jadi tidak hanya di Kabupaten Tanjung Jabung Barat, tapi bisa di Bangko, kemudian Kerinci, itu bisa dibuat secara berseri. Kemudian 1 menit lagi ya, Bu. ya, outcome pengabdian itu adalah tagihannya publikasi Sinta 3, HKI, link berita, dan draft indeks beranotasi karya. Sementara outcome smartnya adalah komunitas mampu secara mandiri membuat indeks, masyarakat memperoleh informasi, komunitas Lajnah Turas menjadi komunitas penting dalam penyedia sumber sejarah, dan terbentuknya jejaring kolaborasi komunitas dan perguruan tinggi. Kemudian
RAB-nya 25 juta, di mana akan digunakan untuk biaya kegiatan workshop pelatihan di Tanjung Jabung Barat, biaya kegiatan pendampingan intensif, dan biaya laporan dan publikasi artikel. Mungkin masih ada waktu sedikit, saya tambahkan tentang stakeholder. Jadi stakeholdernya adalah Fakultas Adab dan Humaniora. Jadi kita akan melibatkan dosen-dosen yang ada di Fakultas Adab dan Humaniora, baik itu sejarah, perpustakaan, maupun sastra. Kemudian kami akan melibatkan LP2M terkait publikasi hasil indeks nanti. Kemudian yang paling penting adalah yang terkait adalah komunitas Lajnah Turos itu sendiri yang berada di Desa Berang Hitam, Kabupaten Tanjung Jabung Barat. Dan kita juga melibatkan sebagai narasumbernya adalah Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kota Jambi, di mana sebenarnya Fakultas Adab sendiri itu sudah punya MOA dengan Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kota. Mungkin nanti hasil publikasi ini juga akan kita berikan ke perpustakaan-perpustakaan yang ada di Kota Jambi, sehingga bisa memberi manfaat untuk penelusuran sumber informasi tentunya bagi masyarakat dan peneliti yang ingin mengkaji karya-karya ulama secara khusus begitu. Kemudian udah cukup ya, udah bisa Ustaz. Habis waktunya Bu Dokter. Ya, Baik. dan habis juga materinya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Dr. Rosalinda. Kemudian kita berikan kesempatan kembali kepada kedua reviewer kita, Prof. Ngenu Naim dan Prof. Alfian. Pada beliau kami persilakan. Terima kasih. Baik, yang pertama dari Dr. Jamrizal ya, penguatan kapasitas adaptasi sosial mu'alaf berbasis pendidikan inklusif di Mu'alaf Center Jambi gitu ya. Saya kira ini topik yang menarik sekali, topik yang memang dalam kajian-kajian psikologi, dalam riset-riset sosiologi itu tidak sederhana orang konversi agama, gitu ya. Tidak sederhana. Sehingga ketika mengambil topik ini itu menjadi menarik. Akan lebih lengkap jika ada pemetaan. Pemetaan begini maksud saya. Tentu tidak semua mu'alaf akan didampingi kan. Mu'alaf kan jumlahnya sangat banyak itu ya. Bagaimana mu'alaf itu dipilih, dipetakan, dijelaskan konteks latar belakang persoalannya, sehingga mereka penting adaptasi sosial. Jangan berangkat dari ruang kosong pokoknya mu'alaf itu ya. Itu nanti akan kesulitan itu bagi Mas Hatta dan tim ya untuk melakukan pendampingan. Jadi mungkin lebih efektif jika sudah diidentifikasi dari sekarang mereka itu siapa saja, mengapa mereka penting pendidikan inklusif gitu ya. Nah, itu perlu dijelaskan itu ya. Sehingga ketika ini nanti disetujui dan akan menjadi kegiatan pengabdian kepada masyarakat, itu basisnya adalah data. Basisnya data. Bukan dari keinginan peneliti saja, karena kalau dari keinginan pengabdi saja itu kan subjektif. Subjektif. Ada yang relatif tidak banyak persoalan karena memang keluarganya gaduh-gaduh sejak awal. Bapaknya Muslim, ibunya non-Muslim, misalnya keluarganya banyak yang Muslim ya. Mereka relatif tidak banyak persoalan karena memang sudah terlatih dari lingkungan untuk seperti itu. Tapi kita tidak bisa menutup mata pada orang-orang yang latar belakang keluarganya itu mono gitu ya. Misalnya agama X, lalu ada satu orang yang dapat hidayah masuk Islam. Wah, itu luar biasa itu tantangannya. Ya. Dikucilkan, tidak dapat warisan, diancam, macam-macam gitu kan. Nah, maksud saya ya mu'alaf yang seperti apa yang mau didampingi itu harus clear itu ya, supaya nanti terlihat hasil pengabdiannya Mas Hatta dan tim ini. Oh, mu'alaf yang seperti ini ketika setelah mendapat pendidikan inklusif, mereka relatif nyaman, kemudian tidak menjadi mu'alaf yang ekstrim. Nah,
Itu penting juga karena menjadi mualaf lalu garis keras semuanya kafir semuanya repot juga itu. Masuk Islam tapi semua disalahkan termasuk menyalahkan agama asalnya gitu. Itu kan bisa memunculkan persoalan sosial. Nah, karena bagaimanapun ya eh, cara dia masuk ke Islam itu akan mempengaruhi kan begitu ya, mempengaruhi terhadap konstruksi keberislamannya. Nah, saya kira pilihannya Mas Hatta dan tim ini menarik. Nah, kemudian ini ya, yang ketiga pengabdian terdahulunya tolong ditelusur lebih jauh ya Mas ya, karena ini saya lihat di sederhana aja lewat Google Scholar itu sudah ini. Nah, saya jadi ingat ini. Sebenarnya penting bagi kawan-kawan di ruang Zoom ini untuk membuat roadmap penelitian dan atau pengabdian dalam 5 tahun ke depan. Supaya tidak setiap tahun mulai dari ruang kosong. Ya. Supaya juga kalau penelitian, kawan-kawan expert di satu topik, kalau pengabdian ini berlanjut. Kan tidak mungkin selesai dengan satu kali pengabdian. Nah, jadi sederhananya kita ini punya bank proposal untuk roadmap pengabdian kita. Saya kebetulan ya bukan mau apa sekedar contoh saja ya. Saya 2024 itu risetnya tentang soundless recitation itu ya. Apa ayat-ayat Al-Quran untuk difabel. Riset di Malaysia dan di Indonesia. Nah, riset itu kemudian saya tindak lanjuti, saya usulkan ke Mora di Airfang yang 3 years itu ya, yang 3 tahun berturut-turut itu. Dan itu memang sengaja saya ingin dalami topik itu sampai mendalam supaya tidak setiap tahun saya mulai dari nol. Setiap tahun mulai dari nol itu capek. Dan kemudian kita kadang-kadang agak ngawur karena waktunya tiba-tiba loh kok sudah akhir waktunya ya. Nah gitu kan. Tapi kalau kita punya roadmap itu saya kira itu akan jauh lebih memudahkan ya. Baik penelitian atau pengabdian untuk topik mu'alaf ini sama-sama menyisakan ruang yang bisa ditekuni secara mendalam. Saya kira gitu ya Mas Hatta, sukses selalu. Siap, terima kasih Prof. Sama-sama. Untuk berikutnya Mas Arfan Aziz PhD tentang peningkatan kapasitas advokasi keberagaman, implementasi teori U di komunitas Gus Durian Jambi. Topiknya menarik. Ini pertanyaan saya satu, Mas Arfan kok nggak ke Jakarta hari ini? Ada pertemuan jaringan Gus Durian nasional kan hari ini. Oke, ya ini menarik itu ya. Nah, yang perlu diperjelas di dalam proposal itu adalah advokasi keberagaman itu apa secara konseptual. Ya. Di latar belakang itu loncat menurut saya karena ada asumsi bahwa pembaca sudah ngerti gitu ya. Pembaca sudah ngerti. Padahal itu perlu barang 1-2 kalimat menjelaskan gitu ya, ya Mas. Advokasi keberagaman yang dimaksud itu apa? Walaupun kalau kita baca pelan-pelan akan ngerti juga gitu ya. Tetapi itu akan lebih clear gitu ya kalau Mas Arfan memberi penjelasan operasional konseptual dalam 1-2 kalimat di introduction itu bahwa advokasi keberagaman itu yang dimaksud seperti ini, lalu mereka seperti ini dan seterusnya. Yang kedua, saya kira yang penting di-clearkan adalah jaringan Gus Durian itu kan jaringan yang jaringan yang tidak saklek di dalam organisasi ya. Jadi siapapun pokoknya Gus Durian kan boleh masuk. Sehingga anggotanya itu kan cukup cair. Jumlahnya kan tidak bisa dipastikan gitu ya. Nah justru karena itu saya kira ini menjadi tantangan bagi pengabdiannya Mas Arfan. Itu. Harus dikelirkan dulu siapa saja mereka yang mau didampingi untuk meningkatkan kapasitas advokasi keberagaman supaya subjek dampingannya Mas Arfan itu clear gitu.
Yang repot kan satu didampingi, yang lain enggak, nanti juga nggak nyambung. Gitu kan. Atau ada 2-3 kali pendampingan yang ikut gonta-ganti, itu ya repot juga. Karena yang saya tahu di Tulungagung itu ada komunitas Gus Durian, anggotanya cair sekali gitu ya. Tidak hanya orang NU ya. Jadi Gus Durian itu kan di Tulungagung itu ada orang Syiah, ada macam-macam itu ya yang mereka ya ada yang non Muslim juga yang mengagumi Gus Dur itu ya. Nah, ini saya kira penting di-clearkan siapa saja yang akan didampingi, jumlahnya berapa, dan satu pertanyaan lagi, mengapa mereka dipilih? Ini kaitannya dengan tujuan, strategi, metode, sehingga kemudian nanti kalau ini sudah clear itu akan memudahkan saya kira buat Mas Arfan. Metodenya pakai apa Mas rencananya? ABCD, Prof. ABCD ya, saya kira pas. Memang mereka kan potensial ya, tinggal memberdayakan itu. Dan yang paling penting nanti harus ada diciptakan parameter gitu ya oleh Mas Arfan itu. Parameter perubahannya seperti apa dengan kegiatan pendampingan ini. Itu agak menjadi tantangan karena mengukur kapasitas. Itu agak menjadi tantangan. Tapi ini menarik, saya kira menarik. Oh ya, yang terakhir ini buat Mas Arfan dan juga kawan-kawan. Tolong kawan-kawan kalau membuat output dan outcome, baca juklak juknis. Ya. Jangan melampaui apa yang ada di juklak dan juknis. Kalau juklak juknisnya hanya meminta Sinta 5, jangan mengejar Sinta 2. Ya. Apa enggak boleh? Boleh. Gitu kan. Tetapi yang wajib itu ya sesuai juknis. Gitu loh ya. Nah, Sinta saduanya yang lebih tinggi bahkan Scopus itu bonus. Kenapa? Kalau ada pemeriksaan yang dicek adalah yang Sinta 3, Sinta 4-nya itu bukan Scopusnya. Nah, itu saya lihat kan sering kebalik. Oh, saya ingin ini ya, ini Scopus. Oke. Tapi nanti kalau 2 tahun depan, ini kan tahunan ya. Tahunan itu ya kalau ini. Nah, kalau nanti tidak tercapai sesuai jangka waktu yang ada di juklak juknis karena mengejar target yang tinggi, kan kena. Tapi kalau Sinta 5, itu 2 bulan, 3 bulan kan bisa publish. Nah, maksud saya gitu loh ya, supaya ini clear bahwa yang paling pokok itu sesuaikan ke juklak dan juknis. Yang justru yang Scopus, Sinta 2 itu anggap saja bonus sebagai perjuangan karena sudah meneliti topik ini. Oke. Nah, saya kira itu ya Mas Arfan, sukses selalu. Bu Dr. Rosalinda, ya. Mantap Bu, ini topiknya menarik. Cuman saya terganggu dengan judul besarnya itu, sejarah dan literasi itu. Itu judul penelitian Bu. Ya. Jadi sejarah dan literasinya saya sarankan dihapus saja. Ya, Ya, Prof. ya dihapus saja. Karena ya begitu pendampingan sudah pengabdian itu Bu. Ya, Prof. Jadi sejarah dan literasinya itu dihapus saja, tapi langsung pendampingan penyusunan indeks beranotasi bla 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 dan seterusnya. Itu sudah menunjukkan karakteristik pengabdiannya. Yang kedua, perlu penjelasan di latar belakang itu mengapa indeks beranotasi gitu ya. Itu perlu di-clearkan itu ya di secara konseptual maupun secara evident operasional ya. Artinya ini juga menarik ya bahwa banyak ulama tetapi minim dokumentasi kan begitu kan yang menjadi problem itu. Nah, Ya, Prof. terus apa yang perlu dicermati itu adalah apa yang sudah dilakukan selama ini terhadap komunitas yang Ibu akan dampingi itu gitu loh ya, supaya tidak berangkat dari nol. Ya, kalau berangkat dari nol kan berat itu untuk membuat indeks anotasi. Saya bayangkan ini kan kerja intelektual yang tidak pengabdian ya, pengabdian tapi kerja intelektual. Menyusun indeks itu kan tidak sederhana gitu loh, maksud saya gitu loh ya. Indeks beranotasi lagi. Nah, itu saya kira menjadi tantangan yang menarik. Maka saya berpikir bahwa jadikan aja ini riset dan pengabdian untuk 5 tahun ke depan dengan segala ininya ya, segala pernik-pernik dan bikin aja kayak model mind map itu tengahnya adalah tentang potensi ulama di Jambi.
diarsir itu sub-subnya, identifikasi karya mereka, proses kreatifnya, diseminasinya, bla 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 itu kan banyak kalau kita mau dan itu nanti tinggal ditekuni menjadi pengabdian atau penelitian dan potensi untuk itu saya kira sangat kuat karena saya baca di proposalnya Ibu sudah cukup menarik, tinggal pembenahan di beberapa bagian gitu ya. Saya kira itu Mas Tasnim. Terima kasih, selamat Bu Rosa dan kawan-kawan semua. Terima kasih, Prof. Selamat. Baik, terima kasih Prof. Selanjutnya kita berikan waktu kepada Prof. Alfian, dipersilakan. Baik, terima kasih Pak Korpus ya. Apa yang saya lihat dari 3 proposal ini sama dengan yang tadi. Apa yang kita harapkan dari presentasi dan di dalam proposal beliau-beliau ini, saya kira sudah cukup bagus untuk diajukan untuk pendanaan. 3 proposal ini saya lihat ini mempunyai novelty yang cukup bagus, ya, seperti yang disampaikan Prof. Naim tadi, bahwa ada suatu hal yang mesti kita perbaiki. Ya, saya melihat dari proposal yang pertama dipresentasikan dari 3 proposal ini, proposalnya Pak Jamrizal dan Pak Juparno, Pak ya, berkaitan dengan penguatan kapasitas adaptasi sosial mualaf berbasis pendidikan inklusif di Mualaf Quran Center Jambi ya, atau MQC. Nah, ini unik karena kenapa fokus pada mualaf sebagai kelompok rentan menjadi proposal ini berbeda dengan kebanyakan PKM yang lain. Nah, makanya saya katakan juga ada novelty-nya di sini. Nah, isu strategis untuk menjaga kerukunan sosial keberagaman sangat tampak dalam proposal ini. Nah, metode yang dipakai juga metode ABC, serta luaran akademik yang praktis, bukan hanya berupa modul dan artikel ilmiah, tetapi juga support group dan forum lintas agama yang bisa langsung digunakan oleh komunitas itu sendiri. Nah, saya kira cukup bagus ini proposalnya. Namun mungkin ada beberapa yang perlu diperbaiki atau dibaca lagi menurut reviewer ya. Kalau menurut kita kan sudah bagus, tetapi menurut reviewer kan agak berbeda sedikit. Mungkin di proposal kita ini Pak Juparno yang lengkapnya masih bersifat kualitatif, misalkan meningkatkan ketahanan psikososial. Nah, jadi perlu juga kita tambahkan indikator kuantitatif. Nah, tadi saya komentar beberapa proposal juga demikian ya. Misalkan presentasi mualaf yang aktif, ya, peningkatan skor keterampilan sosial atau jumlah kegiatan yang berkelanjutan. Nah, selanjutnya proposal belum menjelaskan secara rinci bagaimana MQC akan melanjutkan program setelah pendanaan selesai. Nanti kan seperti disampaikan Prof. Naim tadi, kebanyakan tidak mungkin kita kalau yang namanya PKM satu kali selesai, tapi bagaimana kelanjutannya ke depan. Nah, itu yang kita perlu pikirkan. Dan dari 3 proposal juga nih, sebagai reviewer sebenarnya kita mau melihat ada nggak analisis risiko seperti proposalnya Pak Juparno ini. Bagaimana mitigasi risiko itu, misalnya resistensi sebagai masyarakat, rendahnya partisipasi mualaf dan segala macamnya. Nah, pada intinya dari proposal yang disusun ini, saya kira sangat kuat dari sisi ide dan urgensinya. Hanya sedikit perlu diperbaiki pada indikator outcome, strategi berlanjutan, dan analisis risiko. Itu yang saya lihat dari proposal Pak Juparno ini ya. Gitu Pak Juparno ya. Nanti bisa Terima kasih, disempurnakan Prof. lagi. Ya. Berikut Pak Dr. Arfan, peningkatan kapasitas advokasi keberagaman implementasi teori U di komunitas Gus Durian Jambi. Saya sampaikan juga tadi bahwa ketiga proposal yang baru ini juga seperti proposal tadi, yang lainnya juga mempunyai novelty yang cukup bagus. Seperti Pak Arfan dan teman-teman ini, advokasi keberagaman di Jambi sangat relevan karena daerah ini kan juga termasuk yang plural, Pak ya. Pernah terjadi gesekan antar agama. Nah, dan Gus Durian memang aktor penting, progresinya kuat dan aktual. Mengenai teori dan metode yang digunakan Pak Arfan ini, UNABCD. Selama ini saya jarang melihat ada PKM
yang menggabungkan dua teori ini. Tetapi ini beliau menggunakan teori U, memberikan kerangka transformasi kesadaran. EBC fokus pada pengamatan aset lokalnya, saya kira cukup menarik, baru. Ya, yang lain adalah melibatkan beberapa stakeholder yang memang dituntut ya, seperti Gus Durian, FKUB, tokoh agama, mahasiswa, media, dan lain-lainnya. Nah, bagus sekali. Namun ada hal yang perlu diperkuat sedikit, Pak Arpan ya. Misalkan sudah ada ABC tadi yang di terakhir. Nah, cuma perlu kita detailkan sedikit. Nah, Prof. Nem mengatakan tadi bahwa perlu roadmap bagaimana Gus Durian menjaga gerakan ini setelah program berakhir. Misalkan apakah membentuk task force advokasi atau program kaderisasi. Atau ada lagi misalkan apa yang perlu dibuatnya, misalkan dana gotong royong dan segala macam. Ya, pada intinya proposal Pak Arpan ini sudah sangat bagus. Artinya dari segi urgensi, kemudian metode yang dipakai saya kira berbeda dengan yang lain. Nah, cuma sedikit ada penambahannya tadi Pak Arpan ya, Pak Dokter. Ya, mungkin dalam detail strategi keberlanjutan. Dan juga Ya, tadi seperti sampai tadi ada analisis risiko itu menurut reviewer yang eh, yang juga saya baca proposalnya Pak Arpan ya. Begitu Pak Dokter ya. masih, Prof. Nah, Ibu Rosalinda, judul proposal beliau ini adalah Sejarah dan Literasi ya. Ya karena kita ini adalah juga betul kata Prof. Naimun tadi bahwa kita ini adalah PKM, jadi mungkin bisa dihilangkan sejarah dan literasinya langsung saja kepada pendampingan penyusunan indeks anotasi karya ulama-ulama Tanjung Jabung Barat, Jambi, pada komunitas lainah Turats Islami. Temanya menarik, saya kira unik dan juga jarang disentuh kalau di Jambi ini untuk pelestarian Turats lokal di Jambi sini. Artinya bahwa manfaatnya itu langsung bagi komunitas Jambi sendiri dan para akademisi yang mungkin akan mencari literatur tentang Turats Jambi ini. Dan juga tadi sama dukungan stakeholder, kampus, perpustakaan, daerah dan komunitas sangat mendukung, sangat dilibatkan dalam penelitian ini. Sama tadi yang outcome-nya perlu diperkuat dan yang lain adalah juga strategi keberlanjutan masih umum perlu kita juga ada roadmap jangka panjang ya, jangka panjang untuk apa namanya penelitian turas pengabdian masyarakat tentang turas ini karena tidak banyak ahli turas yang ada di kita terutama di Fakultas Adab dan Humaniora ya. Artinya proposal Bu Dr. Rosalinda ini dengan temannya secara umum saya kira sudah sangat baik. Hanya saja sama dengan yang lain kita sedikit perlu melihat strategi keberlanjutan dan bagaimana mitigasi risiko itu sendiri. Dan yang kedepannya kan ini beberapa penelitian turas ini sangat penting, terutama di beberapa negara di apa library seperti UK ini sangat mencari begitu ya. Cuma itu sedikit Borosalinda bisa berkelanjutan membuat roadmap jangka panjangnya. Itu saja barangkali ya, Bu Dokter dan Pak Juparno, Pak Dr. Arpanasis. Saya kira Terima sangat kasih. layak untuk didanai proposal-proposal ini, mempunyai novelty yang sangat bagus. Demikian Pak Korpus. Terima Baik, kasih, Prof. terima kasih Sama-sama. Pak Prof. Alfian dan Prof. Ngaidon. Kita lanjutkan Bapak Ibu kepada presenter kita yang berikutnya. Kita lanjutkan kepada timnya Bapak Dr. Novi Mubiarto dan Ibu Nova Erliana. Kepada beliau kami persilahkan. Baik, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Yang terhormat tim reviewer hari ini, Bapak Prof. Ngahindun Naim, Bapak Prof. Alfian, dan Bapak Tasnim, dan teman-teman seperjuangan. Baiklah, saya Nova Erliana dan diketuai oleh Bapak Dr. Novi Mubiarto
Sucipto beserta 2 orang mahasiswa akan presentasikan proposal pengabdian masyarakat yang berjudul Pendampingan Pemberdayaan UMKM Kuliner Berbasis Ekonomi Sirkular melalui Pengolahan Limbah menuju Zero Waste pada UMKM Sukses Bersama Mantap Jambi. Kalau kita berdasarkan data dari tahun 2020 sampai ke tahun 2025, pertumbuhan jumlah penduduk di Kota Jambi itu setiap tahunnya mengalami peningkatan. Nah, pertambahan jumlah penduduk berarti akan terjadi peningkatan jumlah konsumsi masyarakat yang menyebabkan semakin meningkatnya volume sampah. Nih ya, kalau kita melihatnya. Nah, berdasarkan data dari DLH Kota Jambi, rata-rata timbulan sampah di Kota Jambi itu mencapai 443 ton per hari dan tertangani hanya 328 ton per hari atau sebesar 74% dengan sistemnya adalah kumpul, angkut, dan juga buang. Nah, ini menurut kami ini hanyalah solusi jangka pendek. Ya, kemana 26%-nya? Padahal 60.000 UMKM kuliner itu menjadi kontributor timbulan sampah di Kota Jambi. UMKM kuliner itu juga berperan besar dalam perekonomian lokal, namun menghasilkan limbah dari makanan, organik, plastik yang cukup tinggi. Limbah yang tidak terkelola itu bisa menimbulkan masalah lingkungan seperti bau, ya, terus juga pencemaran, terus juga lama-kelamaan itu TPA akan penuh. Nah, sehingga kami menawarkan solusi jangka panjang dengan konsep ekonomi sirkular itu mendorong pemanfaatan kembali limbah menjadi produk bernilai tambah. Nah, adapun pendampingan ini diperlukan agar UMKM mampu bertransformasi dari sistem linear produksi konsumsi buang menjadi sistem yang sirkular, yaitu reduce, reuse, recycle. Nah, UMKM Sukses Bersama Mantap Jambi ini dipilih sebagai mitra binaan dan juga model percontohan. Nah, bagi UMKM itu manfaatnya adalah bisa mengolah limbah organik maupun non-organik menjadi produk yang bernilai sampah jadi rupiah, terus juga bisa menambah penghasilan tambahan. Bagi masyarakat, itu bisa membuat lingkungan lebih bersih sehingga dapat meningkatkan kesehatan. Nah, bagi pemerintah ini merupakan solusi jangka panjang persoalan pengolahan sampah dan ini juga didukung oleh SDGs poin ke-12, 8, 11, 13, dan juga 14 ya. Nah, metode pengabdian ini kita akan menggunakan metode PAR yang dimana akan mengaktifkan stakeholder dan juga mitra dari DLH Provinsi Jambi, Bank Sampah, komunitas peduli lingkungan, tim dosen dan juga mahasiswa, lalu juga UMKM Sukses Bersama Mantap Jambi. Nah, adapun langkah strategisnya sudah dimulai dari kami sudah prasurvei, lalu juga kami sudah observasi, terus juga kami sudah mengidentifikasi masalah dan sudah dimulai dari bulan Agustus ini. Dan hari ini alhamdulillahnya bisa presentasi di sini dan kemudian jika proposal kami diterima, insya Allah kami akan melanjutkan ke tahapan sosialisasi, lalu juga workshop dan pelaporan dan ini pelaksananya 16 minggu sudah dimulai dari prasurvei. Jadi di bulan November itu sudah selesai nanti ya Bapak. Lalu juga output dan keberlanjutan program. Nah, kalau kita melihat sampah yang menjijikan itu, ternyata dari sampah organik contohnya, dari sayuran, itu bisa kita buat menjadi pupuk kompos. Nah, saya melihat di e-commerce bahwa ini terjual 1.000 plus terjual. Berarti artinya di sini pangsa pasarnya itu ada. Lalu juga apa namanya sampah yang non jadi eco brick. Nah, ini